Wanita ini terkejut karena pria yang ia cintai berasal dari masa lalunya. Pertemuan keduanya terjadi saat melakukan sebuah eksperimen. Namun akibat sebuah insiden membuat keduanya terjebak selama 20 tahun ke depan. Hingga pada akhirnya, si pria rela melakukan apapun untuk menyelamatkan si gadis setelah keduanya melewati percobaan gila yang cukup mengancam nyawa. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Ma Dong-chan adalah seorang produser tampan yang memiliki tujuan besar untuk mengubah masa depan. Ia ingin mewujudkan sejarah baru di bidang bioteknologi dengan bantuan seorang profesor. Dalam keseharian pekerjaannya, ia berhasil menyabet banyak penghargaan karena acara reality show-nya selalu menarik minat publik. Kesuksesan tersebut juga berkat kegigihan seorang talent show bernama Ko Miran. Ia gadis mandiri yang membiayai kuliah dengan banyak bekerja paruh waktu. Meskipun memiliki paras yang manis, namun Miran adalah seorang gadis pemberani yang tidak takut dengan apapun. Di dalam rumah yang sederhana, Miran hidup bersama kedua orang tua serta seorang adik lelaki yang mengalami keterbelakangan mental. Suatu hari Dong-chan berusaha keras untuk membujuk sutradara Kim Hong-soo agar mendukungnya melakukan eksperimen besar. Sutradara menolak karena menganggap gagasan tersebut tidaklah masuk akal. Meskipun selama ini ia selalu menyaksikan kegilaan Dong-chan dalam acaranya. Pada akhirnya sutradara setuju setelah mendengar tujuan Dong-chan untuk melakukannya demi mencetak sejarah baru di dunia. Dalam menjalankan eksperimen tersebut, Dong-chan bersama seorang asisten serta profesor langsung menemui Miran untuk menjadi relawannya. Untuk meyakinkan Miran, Profesor Huang menunjukkan sebuah bukti video ketika dirinya melakukan uji coba yang sama pada hewan lumba-lumba. Bukannya setuju, Miran justru semakin yakin untuk menolak tawaran tersebut karena mengetahui dirinya akan dibekukan seperti ikan. Namun, asisten Dong-chan yang bernama Yoon-gi terus mendesaknya agar Miran ikut serta. Ia menjanjikan banyak keuntungan dan menyebut bahwa eksperimen itu juga bisa berimbas pada teknik pengobatan penyakit. 물론 지금은 그럴 수 없지만 미래 언젠가는 Miran setuju bergabung karena ia berharap melalui eksperimen itu bisa menyembuhkan Ko Nam-tae, adiknya yang memiliki suatu penyakit mental. Di lain sisi, keikutsertaan Dong-chan dalam eksperimen ditentang oleh kekasihnya yang bernama Na Ha-young. Ia khawatir terjadi hal buruk selama prosesnya dan takut Dong-chan tak akan pernah kembali lagi. Dong-chan berjanji bahwa ia akan baik-baik saja dan segera kembali dalam keadaan sehat. Rencananya, eksperimen tersebut hanya akan memakan waktu selama 24 jam dan setelahnya, Profesor Huang akan membangunkan kembali para relawannya. Sebelum pergi, Dong-chan sempat menyematkan cincin di jari manis Ha-young sebagai bukti tanda cintanya. Selama ini, Dong-chan selalu mendukung karir Ha-young sebagai seorang pembaca berita. Sebagai bukti sejarah, Dong-chan menugaskan Yoon-gil untuk merekam dari awal hingga akhir setiap menit yang berlalu selama eksperimen itu berlangsung. Profesor Huang meminta mereka semua yang terlibat di dalamnya agar merahasiakan lokasi eksperimen dari orang lain dan bahkan dari keluarga mereka sendiri. Hal itu bertujuan demi keamanan dan kesuksesan uji coba tersebut. Tanpa diketahui oleh siapapun, Profesor Huang ternyata memiliki musuh di masa lalunya yang juga telah menghabisi gurunya sendiri. Entah apa yang terjadi setelahnya, namun seseorang terlihat mengintai di sekitar laboratorium miliknya. Singkat cerita, eksperimen itu pun dimulai dan semua orang menyaksikan dengan antusias. 2 jam sebelum proses pencairan kembali, Profesor Huang mendapatkan sebuah telepon misterius dan ia pun bergegas pergi. Profesor berjanji akan segera kembali sebelum waktu berakhir karena hanya dirinya lah yang bisa membuat formula untuk membangunkan keduanya.
Saat itu Hyun Gil ingin mengabadikan momen ketika relawan terbangun. Namun profesor mengusirnya pergi dari ruangan lab tanpa menjelaskan alasan apa-apa. Menit demi menit berlalu dan waktu 24 jam hampir berakhir. Akan tetapi Profesor Huang belum juga kembali. Ternyata dalam perjalanan, Profesor dibuntuti oleh seseorang dan membuatnya mengalami kecelakaan. Batas waktu uji coba sudah berakhir dan membuat alarm di ruangan laborat menyala. Ki-bum berusaha mengendalikan situasi yang mengakibatkan ruangan tersebut bergetar hebat. Hyun Gil merasa panik, segera ia pun pergi untuk menyelamatkan diri. Waktu pun berlalu dan peristiwa uji coba tersebut masih terjaga kerahasiaannya. Lantaran Dongchan dan Miran belum juga kembali, kedua keluarganya melaporkannya sebagai orang hilang. Dan semua petugas polisi sibuk mencari keduanya. Sementara itu, atas perintah dari sutradara Kim Hong-soo, Hyun Gil menutup mulutnya rapat-rapat tentang peristiwa eksperimen itu. Sutradara Hong-soo beralasan, jika uji coba itu terbongkar, bukan hanya perusahaan yang akan merugi. Kedua orang itu pun akan terkena imbasnya seumur hidup. Mereka bisa jadi berakhir di rumah sakit jiwa atau di kantor polisi untuk diinterogasi sampai mati. Takut membayangkan hal itu menimpanya, Hyun Gil pun menuruti permintaan tersebut. Selain kepada Hyun Gil, sutradara Hong-soo juga meminta Ha-young untuk merahasiakan tentang eksperimen. Sebagai gantinya, ia akan menempatkan Ha-young menjadi pembaca berita utama. Semua orang pun menggunjingkan Ha-young dan menyebutnya tidak berperasaan, lantaran ia masih terlihat sangat tenang di saat kekasihnya menghilang. Bahkan Ha-young membacakan berita tentang hilangnya Dongchan tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Semua orang sibuk mencari hilangnya Dongchan dan Miran. Petugas polisi mendatangi lokasi di mana terakhir kali sinyal ponsel Dongchan terbaca. Namun setibanya di sana, petugas tidak mendapati apapun kecuali sebuah bangunan kosong. Tanpa diketahui oleh siapa-siapa, Dongchan dan Miran sebenarnya berada di ruang bawah tanah bangunan tersebut bersama Ki-bum yang selalu setia memantau. Keluarga Dongchan dan keluarga Miran juga membagikan selebaran yang menginformasikan tentang hilangnya mereka. Adik Miran yang bernama Mantae setiap malam menunggunya di depan rumah, sembari meniup peluit yang dulu Miran berikan kepadanya. Karena sering mendapatkan perundungan, Miran memang menyuruh adiknya itu untuk meniup peluit tersebut setiap kali ada yang mengganggunya, sehingga Miran bisa segera menyusul dan menolongnya. Bukan hanya Mantae yang merasa bersedih, Ha-young pun sebenarnya merasa terpukul dengan menghilangnya Dongchan. Namun demi profesionalitas, ia berusaha tampil dengan tenang dan menyembunyikan kesedihannya. Baginya, Dongchan bukan sekedar pacar semata, namun juga seorang tutor yang membimbingnya dari nol hingga sehebat sekarang ini. Selagi keluarga Ma meratapi kehilangan putra sulung mereka, keluarga Miran memilih untuk pergi ke kuil guna mendoakan sang putri. Beberapa saat kemudian, doa mereka pun terjawab melalui sebuah surat kaleng yang memberikan informasi jika Miran saat ini baik-baik saja. Meskipun hanya melalui sebuah foto, namun keluarga Miran merasa sangat lega ketika mengetahuinya. 고미란 씨는 살아 있습니다. Waktu pun berlalu dan 20 tahun sudah semenjak hilangnya Miran dan Dongchan. Ki-bum yang tengah mengikuti konferensi ilmuwan mendapatkan pemberitahuan melalui komputer tabletnya mengenai keadaan terkini di dalam laboratorium. Ia melihat ranjang Profesor Huang yang ternyata sudah kosong dan ia pun bergegas pergi ke sana untuk memastikannya. Ternyata semenjak kecelakaan itu terjadi, Profesor Huang yang dikira sudah meninggal mengalami koma dan dirawat oleh Ki-bum di laboratorium bawah tanah, tentunya bersama Dongchan dan Miran dalam keadaan yang masih beku. Tiba-tiba, Profesor Huang terbangun dari masa komanya. Dengan kondisi tubuh yang masih lemah, ia langsung membuat ramuan untuk membangunkan Miran dan Dongchan. Segera setelah cairan itu siap, ia menyuntikkannya kepada keduanya. Lalu Profesor Huang kembali tak sadarkan diri. Ketika Ki-bum tiba di tempat tersebut, ia mendapati kedua kapsul sudah kosong dan Profesor Huang tergeletak di lantai. Dengan lemas dan penuh keringat, Miran berjalan pulang menuju arah rumah. Namun setibanya di sana, ia tak mendapati siapapun, bahkan rumahnya sudah kosong tanpa ada tanda kehidupan. Ketika Miran berusaha menelpon keluarganya, ponsel miliknya tak dapat diaktifkan.
ia pun pergi menuju pusat reparasi. Seorang petugas menjelaskan bahwa ponsel milik Miran sudah ketinggalan zaman sehingga tak bisa terkoneksi dengan jaringan seluler masa kini. Saat itu Miran bersikeras bahwa ponselnya dibeli 3 bulan yang lalu, yang mana merupakan model keluaran terbaru. Petugas reparasi pun kebingungan dengan ucapan Miran. Pada akhirnya, Miran pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Miran sangat mengkhawatirkan kondisi keluarganya dan mengira jika mereka terusir dari rumah karena tak bisa membayar uang sewa. Ia pun menganggap jika keadaan keluarganya pasti sedang menderita. Tanpa Miran sadari, keluarganya justru sudah hidup dengan nyaman, bahkan memiliki gedung sendiri. Petugas polisi sangat terkejut ketika melihat kartu identitas Miran. Mereka tak percaya jika Miran sudah berusia 40 tahunan dengan wajah yang semuda itu. Di lain tempat, Dongchan dilarikan ke rumah sakit setelah ia ditemukan pingsan di tengah jalan. Dokter dan perawat rumah sakit keheranan dengan suhu tubuhnya yang di bawah normal. Mereka pun berkali-kali memastikannya karena baru kali ini menemukan pasien yang seperti itu. Setelah sadar, Dongchan ingin langsung pergi untuk mencari Hyun-gil guna memastikan hasil rekaman selama ia membeku. Namun ia kembali jatuh pingsan selama beberapa waktu kemudian. Sementara itu, Hyun-gil kini sudah menjadi ketua tim dan sutradara Hong-soo sudah menjabat sebagai CEO perusahaan penyiaran. Hyun-gil sedang memarahi bawahannya ketika ia mendapat telepon dari pihak rumah sakit yang memberi kabar tentang Dongchan. Hyun-gi sangat terkejut mendengar nama Dongchan. Bersama dengan pimpinan Hong-soo, keduanya segera pergi ke rumah sakit untuk memastikannya. Setibanya di sana, pimpinan Hong-soo dan Hyun-gil sangat terkejut melihat penampakan Dongchan. Namun Dongchan sendiri tak percaya melihat orang terdekatnya yang kini sudah menua, termasuk anggota keluarganya yang juga sudah tiba di rumah sakit. Kekacauan pun terjadi karena semua orang terkejut melihat keadaan Dongchan yang tidak menua. Setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian, keluarga Miran menyusulnya ke kampus. Mereka memanfaatkan radio kampus untuk menemukan keberadaan Miran yang ternyata sedang duduk di bangku taman. Betapa terkejutnya Miran ketika menyadari bahwa waktu sudah berlalu selama 20 tahun. Byung-sim alias Dong-hyuk, mantan pacar Miran yang kini menjadi dosen psikologi, juga merasa terkejut ketika ia mendengar nama Miran. Namun ia segera menganggapnya sebagai halusinasi semata. Mantai meniup peluitnya sembari berkeliling di taman kampus. Mendengar suara itu, Miran pun segera pergi mencarinya. Ketika akhirnya menjumpai Mantai, Miran menangis melihatnya sudah tumbuh dewasa. Bahkan pria itu bisa menggendong dirinya. Pada akhirnya, Miran bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Ketika keluarganya membawa Miran pulang, ia bersyukur karena selama ini keluarganya bisa hidup dengan nyaman berkat upahnya mengikuti eksperimen tersebut. Kondisi keluarga Dongchan justru berbanding terbalik dengan Miran. Setelah kehilangan Dongchan, keluarga itu mengalami kebangkrutan. Bahkan ayahnya sudah meninggal. Sebagai penopang hidup, keluarga itu membuka restoran ayam dan tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Selama kepergiannya, adik Dongchan yang bernama Dongju sudah bercerai sebanyak 2 kali dan Dongsik juga sudah memiliki seorang putri. Tak seperti keluarga Miran yang mengetahui alasan ia menghilang, keluarga Dongchan justru bertanya-tanya kemanakah Dongchan pergi selama ini. Dongju berpikir jika sosok di rumahnya itu bukanlah Dongchan asli, melainkan hasil kloningannya. Sementara itu, keponakan Dongchan menyebutnya sebagai vampir karena tidak menua seperti yang dilihatnya dari drama televisi. Melalui keponakannya, Dongchan mengerti banyak istilah dan pengetahuan yang baru yang dilewatkannya selama 20 tahun ini. Sementara itu, Byung-sim pulang ke rumah dan bercerita kepada istrinya bahwa hari ini ia mendengar nama Miran disebut. Ternyata Byung-sim sudah berganti nama dan kini menikahi salah seorang sahabat Miran akibat hubungan satu malam.
Diketahui jika kehidupan pernikahan keduanya selama ini selalu ditopang oleh mertua Byung Sim, dan tampaknya pernikahan keduanya tidaklah bahagia karena keduanya saja tidur terpisah. Untuk mencari tahu penyebab dirinya tertidur selama 20 tahun, Dong Chan kembali ke laboratorium. Di sana ia bertemu dengan Gi-bum yang menjelaskan semuanya. 마동찬 PD님. Profesor Huang terkena amnesia disosiatif yang memicunya terbangun secara tiba-tiba di tengah masa koma. Alam bawah sadarnya yang mendorongnya terbangun guna mencairkan kembali Dong Chan dan Miran. Gi-bum sengaja mengumumkan berita kematian Profesor Huang demi melindunginya dari niat jahat seseorang, dan hanya Profesor Huang yang tahu siapakah sosok misterius tersebut. Mereka juga tak bisa melaporkannya pada polisi mengenai peristiwa kecelakaan yang menimpanya 20 tahun silam karena batas waktu penuntutan sudah kadaluarsa. 공소시효가 지나서 경찰한테 수사를 맡길 상황은 아니네요, 이제. Saat ini mereka hanya tinggal menunggu keajaiban yang bisa menyadarkan kembali sang profesor. Dalam pembicaraan Gi-bum bersama asistennya, mereka mengkhawatirkan kondisi tubuh Dong Chan dan Miran setelah keluar dari kapsul pembekuan. Karena hanya Profesor Huang yang mengetahui formula untuk mengembalikan suhu tubuh kembali normal. Sepanjang Profesor masih tak sadar, nyawa keduanya masih dalam bahaya. 그 두 냉동 인간을 살릴 수 있는 사람은 Selagi Miran menghilang, ibunya selalu mengajukan cuti tahunan untuk sang putri, sehingga memungkinkan bagi Miran untuk kembali ke kampusnya. Miran akhirnya kembali membuat petugas administrasi terkejut ketika melihat lamanya ia mengajukan cuti karena tak sebanding dengan penampakan wajahnya. Namun Miran sudah terbiasa dengan respon semacam itu dan hanya bisa tersenyum menanggapinya. Byung Sim yang melihat sosok Miran berjalan di antara kerumunan mahasiswa berusaha untuk mengikuti dan memastikan penglihatan matanya. Ia sangat terkejut sampai menutup mulutnya sendiri ketika benar-benar berhadapan dengan sosok Miran. Namun Miran tak mengenalinya dan berlalu begitu saja. Sementara itu pimpinan Hongsu bersama Hyun Gil tengah membahas mengenai resiko setelah bangkitnya Dong Chan. Mereka takut jika Dong Chan menceritakan kepada semua orang tentang uji coba itu dan tentunya akan mengkaitkan keduanya sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Kekhawatiran keduanya semakin bertambah setelah mengetahui bahwa Miran juga sudah berhasil kembali dengan selamat. Dong Chan kemudian datang dan menyampaikan keinginannya untuk kembali bekerja. Ia melanjutkan kembali program yang dulu sangat dibanggakannya. Pimpinan Hongsu menolak gagasan itu, namun Dong Chan mengancamnya akan pergi melamar ke kantor penyiaran lain. Akhirnya, ia pun setuju untuk kembali memperkerjakan Dong Chan, ketimbang rahasia soal uji coba itu terbongkar. Dong Chan meminta bantuan Hyun Gil untuk bertemu dengan Hayoung karena ia sangat merindukannya. Keduanya pun bertemu di sebuah kafe dekat kantor penyiaran. Awalnya, Dong Chan tak bisa mengenali sang kekasih, namun Hayoung dengan segera mengenali wajah Dong Chan. Ia sangat syok melihat penampilannya yang masih sama persis seperti 2 dekade dulu. Sementara dirinya kini sudah banyak mengalami perubahan, terutama kerutan di bagian wajah. Hal itulah yang membuatnya tidak percaya diri ketika Dong Chan memintanya untuk kembali bertemu setiap akhir pekan. Hayoung juga cenderung bersikap dingin dan acuh yang membuat hati Dong Chan kian bersedih. Di waktu yang bersamaan, Miran juga mendatangi kantor penyiaran. Melihatnya berjalan ke arahnya, Hyun Gi merasa ketakutan. Dari wajahnya sudah terlihat jika Miran sangat kesal dan ingin menghajar dirinya, sama seperti ketika ia menghajar mantan pacarnya. Namun ternyata Miran tidak mengenali Hyun Gi. Ia justru menampar wajah Dong Chan sembari meneriakinya. Hal itu pun menarik perhatian semua orang. Khawatir pembicaraan keduanya didengar orang lain, Dong Chan membawanya ke sebuah ruangan. Miran marah dan menyesal karena setuju mengikuti acara uji coba tersebut dan membuatnya kehilangan masa 2 dekade dalam hidupnya. Ketika ia ingin menumpahkan kekesalannya, Dong Chan berkata bahwa ia juga mengalami hal yang sama. Saat ini usianya sudah memasuki 52 tahun, namun di waktu 20 tahunnya hilang tanpa makna apapun. 내 심정이라고 다르지 않아. 나도
아니 나도 진짜 미치겠다고. Dongchan juga menjelaskan tentang penyebab mereka harus mengalami hal tersebut. Bukan hanya Miran saja yang frustasi dengan keadaan itu, ia juga tak tahu lagi harus bagaimana menghadapinya. 아니 나도 마찬가지야. 나도 깨어났더니. Dongchan mulai bekerja di kantor penyiaran dan menjadi sutradara untuk acara ragam hiburan. Rekan-rekan barunya mengira jika Dongchan adalah anak baru yang mendapatkan pekerjaan melalui koneksi. Seorang rekan yang bernama Park Hyung Jun menyapanya, lalu dengan sombong ia mengajari Dongchan untuk bisa bertahan di industri ragam hiburan saat ini dengan menuruti keinginan para pemodal alih-alih membuat acara yang berkualitas. Park Hyung Jun juga bersikap tidak sopan terhadap Dongchan dan selalu merendahkannya. Namun Dongchan hanya bisa diam sampai Yoongi datang untuk menegur sikap anak buahnya. Yoongi membentak Park Hyun Jun dan memarahinya. Setelahnya, Dongchan lah yang menegur Hyun-gil karena tak bisa mendidik bawahannya dengan benar. Park Hyun-jun terheran melihat atasannya yang diseganinya itu tampak tunduk dan patuh terhadap ucapan Dongchan yang mana seorang pegawai baru. 제가 뜬 꼴 잘못. 이거 어? Ketika acara rapat perencanaan, niat hati ingin menunjukkan ide inovatif, namun Dongchan justru terlihat bodoh karena semua gagasannya sudah pernah dibuat selagi ia membeku. Di tempat terpisah, Yoongi menyebut seniornya itu mengalami kerusakan otak akibat dibekukan karena Dongchan kini sudah tidak sekreatif dulu. 이건 좀 선배를 위해서 하는 말이니까 상처받지 마시고요. Sementara itu di kampusnya, Miran mendapat perhatian dari dua mahasiswa yang tertarik padanya. Sementara Byung Sim hampir pingsan ketika melihatnya duduk di kelas yang dibimbingnya. Meskipun wajah Byung Sim tampak familiar di matanya, namun Miran tak tahu jika dosen tersebut adalah mantan pacarnya karena sudah berganti nama. 황병심은 20년 후에 딱 저 모습이겠네. Setelahnya, Miran yang masih menggunakan ponsel kuno menghubungi Dongchan. Ia berkata bahwa ia ingin bertemu dengan pimpinan Hongsu guna membahas mengenai memorandum yang dulu pernah disepakati bersama. Di lain sisi, Profesor Huang sudah sepenuhnya sadar dari masa koma dan terlihat jauh lebih baik. Gi-bum sangat senang melihatnya karena hanya profesorlah yang bisa menyelamatkan Dongchan dan Miran. Namun ternyata ia mengalami hilang ingatan yang membuat dirinya lupa akan segalanya, bahkan cara untuk berjalan. 저 기범이에요. 조기범 박사님 어시스트. Pada akhirnya Gi-bum mengajari Profesor Huang dari awal lagi, seperti cara makan, berjalan, dan nama benda, serta pengetahuan dasar lainnya. Miran juga terheran melihat gedung pencakar langit yang dulu belum ada, dan yang lebih mencengangkan lagi ketika ia melihat anak anjay yang berada di dalam kereta bayi. Dalam pertemuannya dengan pimpinan Hongsu, Miran menunjukkan surat memorandum tersebut. Ia berniat menuntut ganti rugi atas hidupnya yang hilang selama 20 tahun. Setelah menghitung dengan seksama, Miran menuntut uang sejumlah 70 juta dolar kepada mereka. Pimpinan Hongsu dan Yoongi tak bisa menyanggupi permintaan tersebut karena mereka tidak memiliki uang sebanyak itu. Keduanya pun berusaha membujuk Miran agar bersikap lebih lunak dan pada akhirnya Miran setuju untuk memberikan keduanya waktu. Sepanjang pertemuan itu, baik Miran maupun Dongchan sibuk kepanasan dan berkali-kali menenggak air dingin. Melihat atasannya pusing memikirkan tuntutan Miran, Yoongi menyarankan agar mereka mengakui saja kesalahannya dan menerima hukuman yang setimpal. Tentu saja pimpinan Hongsu menolak gagasan itu. 또라이도 개친상 싹또라이야. 왜 저런 애를 올렸니 그래? Kini, Miran sudah memiliki perangkat komputer yang baru. Ketika ia memeriksa pesan surelnya, ia membaca sebuah pesan yang masuk dari Kyungja yang menanyakan kabarnya di Amerika. Selagi Miran membeku, ibunya memberitahukan pada teman-temannya bahwa Miran pindah ke Amerika. Miran pun mengajak kedua sahabatnya untuk bertemu. Dan lagi-lagi, penampilannya memberikan sebuah kejutan. Saat itu, Kyungja dan Yungsun menanyakan perawatan Miran yang selama ini ia dapatkan di Amerika, yang tentu saja membuat Miran masih sebelia dulu. Kyungja bercerita bahwa ia sudah bercerai dan kini merasa trauma dengan pria. Sementara Yungsun merahasiakan pernikahannya dengan Byung Sim yang tak lain adalah mantan pacar Miran. 모르는 게 차라리 나아. 뭐 이 가시야. Di waktu yang bersamaan, Dongchan juga mengadakan pertemuan dengan Hayoung. Meskipun merasa bahagia bisa kembali menghabiskan waktu bersama, namun Dongchan merasa Hayoung kini tidak sehangat dulu.
Dongchan berkata bahwa dirinya lah yang pergi untuk dibekukan, namun ironisnya justru Hayong yang berubah menjadi dingin. Rekan kerja Dongchan tengah mengguncingkan dirinya, yang mana ia tiba-tiba muncul dan menaklukkan ketua tim Hyungi. Bahkan pimpinan Hongsu juga tidak berkutik terhadapnya. Seorang rekan menghubung-hubungkan keberadaannya dengan seorang produser yang diberitakan menghilang 20 tahun silam. Namun herannya, berita dan semua rekaman tentang dirinya sudah dihapus. Beberapa waktu kemudian, sebuah artikel mencuat yang menyebut kembalinya seorang produser legendaris setelah ia diketahui menghilang 20 tahun lamanya. Pimpinan Hongsu dan Hyungi menjadi panik dibuatnya. Dongchan lalu bertemu dengan mantan adik iparnya yang bernama Detektif Yong yang saat ini bekerja di kepolisian. Mereka membicarakan mengenai kasus pembunuhan yang menyangkut guru Profesor Huang. Detektif Yong mencurigai pembunuh itulah yang mengincar Profesor Huang dan membuatnya celaka. Ia juga menduga jika pelaku tersebut adalah orang Rusia yang kini menjabat sebagai senator, sehingga memungkinkan baginya untuk menutupi kasus tersebut. Namun Dongchan justru mencurigai orang lain sebagai pelakunya, meskipun ia tak tahu siapakah orang yang dimaksud. 아닐 수도 있지 않아? Setelah memikirkannya, akhirnya Miran memutuskan untuk pergi ke kantor penyiaran. Kepada Hyungi, ia meminta agar dirinya dipekerjakan di sana. Setelah kehilangan masa 20 tahun, ia ingin memanfaatkan waktunya untuk kembali menghasilkan uang. Dongchan juga memberitahukan Miran agar menjaga kesehatannya, agar jangan sampai ia terkena demam. Jika suatu saat Miran mengalami mual atau tidak enak badan, ia meminta Miran untuk segera menghubunginya. Dongchan kemudian mendatangi Hyungi. Dengan sangat marah ia bertanya pada Hyungi mengapa selagi dirinya menghilang, Hyungi tak pernah mencarinya. Ia tak mengerti bagaimana mungkin Hyungi setega itu terhadap dirinya, mengingat persahabatan mereka sebelumnya. Hyungi tak dapat menjelaskan apapun dan membuat Dongchan merasa sangat kecewa terhadapnya. Suatu ketika Dongchan menemui Hayong untuk menanyakan hal yang sama kepadanya. Berdasarkan catatan investigasi, Hayong memberikan kesaksiannya pada polisi. Namun ia tak menyebutkan mengenai proyek uji coba yang telah dilakoninya saat itu. Ia mengira jika Hayong memang tidak menginginkannya kembali. Tuduhan itu pun dibantah langsung oleh Hayong karena selama ini ia masih menunggu Dongchan kembali. Bahkan ia rela untuk tidak menikah. Hayong mengakui bahwa dirinya memang tak bisa berbuat apapun untuk mencari Dongchan karena mendapat tekanan dari atasannya. 없어진 건 사라진 건 당신이잖아. Pada masa itu, pimpinan kantor penyiaran dijabat oleh seorang pria bernama Lee Seo-do. Ialah yang memerintahkan kepada sutradara Hongsu dan Hayong untuk menutup rapat rahasia tentang eksperimen krionik tersebut. Bahkan pria itu mengancam mereka. Entah dengan tujuan apa ia melakukannya. Terlebih setelah mengetahui Dongchan berhasil selamat dari uji coba, Lee Seo-do memburu keberadaan Profesor Huang dan memerintahkan orang untuk membuntutinya. Di lain sisi, pimpinan Hongsu tengah membahas mengenai permintaan Miran untuk bekerja di perusahaan. Ia berencana menolak permintaan tersebut. Namun kemudian, Dongchan menjelaskan mengenai konsekuensi yang akan diterimanya jika mereka menolak keinginan Miran. Bisa jadi, Miran pergi ke kantor penyiaran lain dan menceritakan tentang uji coba krionika yang dialaminya. Dan tentu saja, hal itu sangat beresiko bagi mereka. 제대로 빠기는 고미란의 난장 플레이가 펼쳐지겠지. Pada akhirnya, pimpinan Hongsu menyerahkan keputusan tersebut kepada Dongchan. Dongchan berkata bahwa ia hanya akan menerima Miran sebagai pegawai magang. Namun sebelum hal itu, Dongchan ingin melihat proposal rencana kerja yang dibuatnya karena Miran ingin menjadi asisten sutradara di acara ragam hiburan. Miran memang sengaja mengambil pekerjaan itu untuk menghilangkan rasa traumanya. Dongchan bisa memahami maksud Miran tersebut. Ia lalu memintanya untuk selalu menjaga suhu tubuh di bawah 31 derajat Celcius demi menjaga keselamatan hidupnya. Dongchan juga menjelaskan keadaan mereka saat ini yang harus menunggu Profesor Huang mendapatkan ingatannya guna mengembalikan kondisi mereka seperti sedia kala. 박사님이 기억을 찾아야 이 문제를 해결할 수 있어요. Di lain sisi, keluarga Miran mendatangi keluarga Dongchan di restoran milik mereka. Di sana, mereka sibuk menyalahkan satu sama lain atas kondisi yang menimpa anak mereka. Kedua keluarga berdebat dan tak ada yang mau mengalah. Hingga pada akhirnya Dongchan datang dengan membawa Profesor Huang bersamanya.
Karena keluarga sudah mengetahui keadaannya, Dongchan meminta mereka semua untuk mencari solusi atas Profesor Huang. 사람 앞에 두고 다들 너무 말을 함부로 하시네요. Ia sengaja membawa Profesor Huang keluar dari laboratorium semenjak menyadari bahwa dirinya diikuti oleh orang asing. Dengan menempatkan profesor di tempat terbuka, justru akan meminimalisir bahaya yang akan diterimanya. Sementara itu, Byung-sim sedang berusaha memastikan bahwa Miran yang dilihatnya adalah benar-benar mantan sang kekasih. Karena selama ini ia berpikir bahwa sosok tersebut adalah anak gadis Miran yang memiliki wajah persis seperti ibunya. Ia pun meminta bantuan asisten untuk memeriksa latar belakangnya. Ia sangat syok setelah mengetahui bahwa benar gadis itu adalah Miran dari 20 tahun yang lalu. Bukan hanya pingsan, Byung-sim juga sampai kencing di celana saking terkejutnya. 이 무슨 황당한 시츄에이션이지? Asistennya pun menelpon Yong-sun untuk mengabarkan hal itu, sekaligus memintanya untuk membawakan baju ganti bagi Byung-sim. Kedua mahasiswa yang menaksir Miran kini menjadi temannya. Mereka berdua terheran melihat semua barang milik Miran yang sangat klasik. Di saat orang menggunakan tablet, Miran masih setia memutar kaset melalui Walkman-nya. Bahkan Miran tak memahami istilah ruangan obrolan grup dan mengira itu sebuah ruangan 3 dimensi betulan. Ketika teman-temannya mengajaknya berkirim pesan, Miran kesulitan untuk menanganinya karena daftar kontak di ponsel kuno miliknya dibatasi. Miran juga tak bisa memiliki jenis kartu pembayaran apapun sehingga menyulitkannya ketika ia ingin membeli makanan. Beruntungnya, kedua teman lelakinya sangat baik hati dan selalu menolongnya. Setelah artikel mengenai Dongchan mencuat, pimpinan Hongsu berencana untuk menampilkan Dongchan di acara berita utama. Ia meminta Dongchan untuk mengaku bahwa dirinya sengaja menghilang selama ini karena merasa bosan dengan acara ragam hiburan dan sedang mencari ide baru. Keduanya sempat berdebat mengenai hal itu karena Dongchan menolak untuk berbohong. Pimpinan Hongsu tak ingin kejujuran Dongchan menimbulkan masalah baginya. Terlebih, Lee So-du juga menekankan padanya untuk menutup rapat uji coba tersebut. Demi membujuknya, Hongsu memberikan Dongchan sebuah mobil dan beberapa uang, serta fasilitas lain yang ia butuhkan. 우리가 어떤 식으로든 보상할게. Dongchan pun menggunakan mobil tersebut dan takjub dengan kecanggihannya. Ia lalu pergi membeli ponsel untuk dirinya dan Miran. Ia juga segera menyusul Miran ke kampusnya. Sementara itu, Miran sedang mengobrol bersama Yong-sun dan Kyung-ja ketika Dongchan menyusulnya. Saat itu Miran sempat membahas mengenai Byung-sim yang dinilainya sebagai pria brengsek dan merasa kasihan pada istrinya saat ini. Tadinya, Yong-sun ingin mengakui pernikahannya dengan Byung-sim, namun urung ia lakukan karena Miran berkata demikian. Miran selanjutnya pergi bersama Dongchan untuk membahas tentang proposal rencana kerja. Ketika keduanya berada di gedung parkir, seseorang menodongkan pisau ke arah Dongchan, lalu menculik keduanya. Dongchan dan Miran dikurung di dalam mobil pembeku dengan harapan membuat mereka membuka mulut dan mengatakan keberadaan Profesor Huang. Alih-alih merasa kedinginan dan ketakutan, keduanya justru menikmati ruangan beku itu. 무진장 띨띨한 것 같아. Keadaan berbalik ketika penculik membuka pintu ruang pembeku dan keduanya segera membuat penculik tersebut terkurung di sana. Sementara rekan penculik itu melajukan mobil karena Dongchan mengancam akan melapor ke polisi. Pada akhirnya, Dongchan dan Miran berjalan menyusuri ladang dalam keadaan kepanasan yang saat itu pun membuat Miran pingsan. Dongchan panik dan segera melarikannya ke rumah sakit. Dongchan melarang dokter untuk memeriksa suhu tubuh Miran dan memerintahkannya agar memberikan suntikan untuk menurunkan suhu tubuh. Dongchan sendiri kemudian segera mengguyur tubuhnya dengan air yang sangat dingin. Ia sangat mengkhawatirkan kondisi Miran, namun ia juga tak bisa berada di sampingnya karena harus menghadiri acara berita utama di malam itu. Sebelum acara berita dimulai, Hayoung berusaha bersikap perhatian kepada Dongchan, namun Dongchan selalu mengabaikannya. Dalam acara itu pun, Dongchan justru mengakui alasan sebenarnya ia menghilang selama ini, yang tak lain karena uji coba krionika yang dilakukannya. Namun Dongchan tidak menyebutkan pihak lain dalam uji coba tersebut. Proyek itu sepenuhnya adalah keinginan dan tanggung jawabnya sendiri. Saat ini ia tengah berusaha menyempurnakan eksperimennya itu karena masih menyisakan efek samping berupa hipotermia. Selagi Hongsu syok atas pernyataan tersebut,
semua orang justru bertepuk tangan menyambut terobosan baru abad ini. Imbas dari pernyataan Dong Chan, seluruh dunia ramai membicarakan tentang manusia es pertama. Para ilmuwan sibuk mempelajari formula pembekuan dan para pejabat ingin mendapatkan perhatian melalui kehadiran Dong Chan. 국회 상정해야 하지 않을까요? 청와대 홈페이지가 마비가 됐답니다. Gibum yang juga menerima banyak pertanyaan dari wartawan menjelaskan bahwa Profesor Huang sebagai penemu formula beku kini dinyatakan meninggal. Selain itu, kantor penyiaran tempat Dong Chan bekerja juga menerima banyak telepon yang menanyakan tentang uji coba tersebut. Semua orang sibuk membicarakannya, bahkan sebuah acara televisi menayangkan wajah Dong Chan sebagai tokoh Kapten Korea. Keluarga Dong Chan juga tak mau kalah. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk mempromosikan restoran dan berhasil meningkatkan omset penjualan. Setelah melihat imbas dari pernyataan Dong Chan, pimpinan Hong Su menyesali keputusannya. Seharusnya ia biarkan saja Dong Chan menyebut namanya sehingga ia bisa merasakan popularitasnya sekarang. Mendengar hal itu, Yoon Gi menyebut atasannya sebagai orang yang tak punya harga diri. Saat itu Dong Chan mencari Yoon Gi dan menemukannya di ruangan pimpinan Hong Su. Ia menegur keduanya karena sibuk ngobrol alih-alih untuk bekerja. 야 송영기, 넌 왜 맨날 사장실에 있어? Yoon Gi keberatan terhadap sikap Dong Chan yang selalu memerintahkannya, padahal ia adalah ketua tim di kantor itu. Ia merasa Dong Chan sudah menjatuhkan harga dirinya di depan para anak buah. Namun Dong Chan hanya mengabaikan protes tersebut. Hari ini adalah hari pertama Miran resmi menjadi pemagang di kantor. Ia bahagia mendapat kartu tanda pengenalnya. Hatinya pun berdebar ketika tiba-tiba Dong Chan memegangi dahinya untuk memeriksa suhu tubuhnya. Dong Chan kemudian memberinya sebuah jam pengukur suhu tubuh beserta suntikan penurun demam. Ia berpesan agar Miran memasang alat pelacak di ponselnya sehingga ia bisa memastikan keberadaan Miran setiap saat dan segera berlari menolongnya ketika terjadi sesuatu. Dong Chan beralasan bahwa keduanya ditakdirkan untuk bersama setelah apa yang mereka lewati. 그야 우린 운명 공동체니까. Seorang reporter mendatangi Dong Chan untuk bertanya mengenai rumor yang menyebut setelah ia menjadi manusia krionika, maka semua benda yang dipegangnya akan berubah menjadi es. Reporter itu juga ingin memastikan tentang seorang relawan wanita yang ikut serta bersamanya melakukan uji coba. Dong Chan segera membantah berita tersebut dan berkata bahwa hanya ia seorang yang menjalani uji coba. Saat di kampus, Miran memamerkan ponsel baru miliknya kepada dua teman prianya. 짠! Ketika Ji-hoon memastikan apakah benar Dong Chan adalah pacar Miran, Miran langsung membantah yang membuat Ji-hoon merasa bahagia. Tanpa diketahui oleh Miran, Ji-hoon adalah putra Young-sun dan Byung-sim. Setelahnya, Byung-sim tiba-tiba datang dan mengaku dirinya sebagai cinta pertama Miran. 나야. 네 첫사랑. Ia mengira jika dirinya lah yang menjadi alasan bagi Miran untuk ikut uji coba tersebut karena sebelumnya merasa patah hati. Ia pun meminta maaf atas kejadian di masa lalu. Kemudian, Byung-sim mengajak Miran untuk kembali menjalin hubungan dengannya karena ia juga akan segera menceraikan sang istri. Mendengar semua perkataan Byung-sim, Miran merasa marah dan menghajarnya hingga babak belur. Pada akhirnya, ia harus mengunjungi kantor polisi akibat kekerasan yang ia lakukan. Dong Chan menyusul Miran ke sana. Awalnya ia memarahi Miran karena bertingkah seperti seorang preman. Namun setelah mendengar penjelasannya, Dong Chan berbalik mendukung sikap Miran. 잘했다. 응? 야 진작 얘기를 하지. 잘 때렸어. Dong Chan memperingatkan pada Byung-sim bahwa ia akan menghajarnya jika pria itu berani mengganggu Miran lagi. Karena tentunya Dong Chan merasa bertanggung jawab atas kehidupan Miran. Ucapan tersebut memicu keributan di antara Dong Chan dan Byung-sim. Miran berusaha melerai keduanya, sementara para anggota polisi justru asyik menonton. Ketika keluar dari kantor polisi, Dong Chan menggenggam tangan Miran dan membuat hatinya kembali berdebar. Di lain sisi, Lee Seo-du bersama sekretarisnya pergi ke restoran keluarga Dong Chan. Ketika mereka sedang menyantap makanan, tanpa sengaja Profesor Huang menyenggolnya. Namun keduanya ternyata tidak saling mengenali. Profesor Huang sendiri mendapat potongan-potongan ingatannya setelah melihat sosok Lee Seo-du. Namun ia belum bisa menyimpulkan apapun.
Ketika Dongchan mendatanginya, Profesor berkata bahwa ia mungkin melakukan hal buruk di masa lalu, sehingga kini banyak orang yang ingin mencelakainya. 아무래도 뭔가 위험한 일을 했던 것 같아요. Pada akhirnya Miran tahu pernikahan antara Byung-sim dan Yong-sun. Miran menyesal atas perkataannya yang pernah mencela istri Byung-sim karena memiliki suami seperti dirinya. Yong-sun sendiri sangat marah mengetahui kelakuan sang suami yang ternyata mencoba merayu Miran untuk kembali. Ketika suaminya pulang, Yong-sun langsung melemparnya dengan sepatu dan mengusirnya. Alih-alih menyesali perbuatannya, Byung-sim malah meminta Kyung-ja untuk membantu. Tentu saja Kyung-ja menolak dan mengusir Byung-sim dari rumahnya. Berpindah pada Kyun-gi yang memanggil Dongchan untuk menemaninya minum. Ia ternyata masih kesal dengan sikap Dongchan yang masih menganggapnya sebagai anak lelaki seperti 20 tahun yang lalu. Keduanya pun memperdebatkan tentang usia masing-masing. 너 내가 이해가 안 되지. Sebuah acara televisi menayangkan tentang pembahasan sekelompok ahli mengenai manusia krionika dan berhasil menghentikan perdebatan keduanya. Semua orang serius menonton acara tersebut, lalu seorang penelpon turut bergabung di acara itu. Penelpon menuntut agar pemerintah memberikan perhatian lebih untuk manusia krionika pertama dan menjamin masa depannya. 지원을 해주셔야죠. 솔직히 보험 혜택도 없고. Mendengar suara si penelpon, Dongchan mengenalinya sebagai suara Miran. Ia pun segera menelponnya untuk menegurnya. Dongchan melarang Miran menunjukkan jati dirinya sebagai manusia krionika karena tentunya akan membahayakan nyawanya. 너 냉동 인간인 거 밝혀지면 안 돼. 어? Hayong menggunakan kembali cincin yang dulu diberikan Dongchan padanya. Ia pun mendatangi Dongchan dan memintanya untuk memulai semuanya sedari awal. Ia mengaku masih mencintainya dan ingin melakukan banyak hal bersama demi menebus waktu yang sempat hilang. Namun pengakuan tersebut justru mendapat penolakan dari Dongchan yang mengakui bahwa dirinya kini membenci Hayong setelah mengetahui fakta bahwa Hayong tak melakukan apapun untuk mencarinya. Obrolan keduanya terhenti oleh kedatangan Miran. Setelah mendapat penolakan itu, Hayong hanya bisa menangis di dalam mobilnya. Di lain tempat, Yong-sun berbicara dengan putranya dan mengutarakan niatannya untuk bercerai. Alih-alih melarang atau mendukung, Ji-hun justru bertanya pada sang ibu, apakah ia bisa hidup tanpa keberadaan suaminya. 아빠 없이 살 수 있어요? Meskipun kedua orang tuanya bertengkar sepanjang waktu, namun Ji-hun bisa melihat bagaimana sang ibu sangat mencintai ayahnya selama ini. Yong-sun lalu bertemu dengan Miran, dan pertemuan itu pun menjadi canggung setelah Miran mengetahui tentang pernikahannya dengan Byung-sim. Ia pun menyampaikan tentang rencana perceraian tersebut. 시작을 해야 끝을 내지. Miran tak habis pikir bagaimana sahabatnya bisa membuat kesalahan ketika mabuk hingga berujung pada pernikahannya. Yong-sun lalu mengakui bahwa sebenarnya ia sudah menyukai Byung-sim jauh sebelum Miran berpacaran dengan pria itu. Namun kini ia harus mengakhiri pernikahan demi harga dirinya yang menjalani cinta sepihak. Terlihat Profesor Huang meminta bantuan pada Mantae untuk mengikat rambutnya sebelum ia pergi bekerja di restoran keluarga Dongchan. Sesuai kesepakatan bersama, Profesor Huang akan berada di rumah keluarga Miran di malam hari dan berada di rumah keluarga Dongchan pada siang hari. Ibu Miran berkata bahwa ia akan membuat tonik ginseng untuk putrinya. Mendengar hal tersebut, Profesor tanpa sadar melarang Ibu Miran untuk melakukannya karena hal itu bisa menaikkan suhu tubuh Miran. 냉동 인간은 체온이 31.5도가 유지돼야 해요. Semua orang termasuk Profesor Huang sendiri terkejut dengan ucapannya. Namun setelahnya, ia kembali tak bisa mengingat apa-apa. Dongchan menemui Ki-bum di kantor polisi setelah mendengar peristiwa ledakan mobil miliknya. Beruntungnya, Ki-bum sempat meninggalkan mobil beberapa detik sebelum meledak. Dongchan memikirkan siapakah dalang di balik kejadian tersebut. Setelah mengincar Profesor Huang, kini pembunuh itu mengincar nyawa Ki-bum karena mengira ia mengetahui formula krionika. Ia pun meminta Ki-bum untuk memeriksa siapa sajakah orang yang berada di dalam tabung beku. Namun Ki-bum beralasan bahwa data tersebut hanya dimiliki oleh Profesor Huang. 그건 오직 황 박사님만 알고 계십니다. Ia lalu pergi menemui Hayong untuk meminta bantuan.
Demi keselamatan Ki-bum, ia meminta agar Ha-yong memberitakan tentang peristiwa ledakan mobil Ki-bum. Ha-yong menyanggupi permintaan itu dengan alasan ia ingin melindungi Dong-chan juga. Namun Dong-chan justru memintanya untuk mengabaikan dirinya dan melindungi orang lain yang terkait dengan proyek Kryonika, yang salah satunya adalah Miran. Sementara itu, Lee Seo-do memerintahkan anak buahnya untuk memastikan jika Lee Seo-do yang asli tak akan pernah bangun lagi dari tabung beku. Masih belum diketahui apakah tujuan dan siapakah sebenarnya orang tersebut, sehingga berniat mencelakai Profesor Huang dan orang yang terkait dalam proyek Kryonika. Sementara Miran menjalani sidang kode etik di kampusnya atas kasus pemukulan terhadap Byung-sim, mengira akan mendapatkan sanksi. Ternyata Byung-sim justru mengacaukan sidang tersebut dengan mengaku bahwa Miran adalah kekasihnya dan dirinya memang pantas mendapatkan pukulan itu. 저는 맞은 말 했습니다. 저는 맞아줬습니다. Miran menjadi sangat kesal dan marah ketika ia meminta Byung-sim agar memperlakukan Yong-sun dengan baik. Byung-sim malah meminta Miran untuk menunggunya. Ia berjanji akan segera menyelesaikan urusannya dan segera kembali ke pelukan Miran. Miran kembali ke kantor penyiaran untuk menghadiri rapat perencanaan. Namun sebelum itu, Dong-chan kembali memeriksa suhu tubuhnya dan menyuruhnya untuk makan terlebih dulu. 여태 밥도 안 먹고 뭐 했냐? Dong-chan bersikap sangat perhatian terhadap Miran sehingga membuat denyut jantungnya bertambah dan menaikkan suhu tubuhnya. Dalam rapat, Dong-chan menggunakan proposal milik Miran sebagai gagasan awal dalam proyek mendatang. Acara itu bertema kembali ke masa lalu dengan menggunakan properti pada era 90-an. Mendengar penjelasan Dong-chan, semua tim antusias menyambut proyek tersebut. Sebelum pergi ke acara makan malam tim, Dong-chan berpapasan dengan Ha-yong di lobi kantor. Miran terheran melihat sikap Dong-chan yang mengacuhkan Ha-yong begitu saja. Padahal sebelumnya, keduanya adalah sepasang kekasih yang cukup mesra. Di acara makan malam tim, Dong-chan menunjukkan perhatiannya kepada Miran dan melarangnya untuk minum. Ia juga mengantarkannya pulang dan berpesan padanya agar selalu membawa suntikan penurun suhu kemanapun ia pergi. Dalam kesempatan itu, Dong-chan bertemu dengan Man-tae. Ia pun mengerti alasan Miran untuk setuju dalam ikut serta uji coba, yakni demi menyembuhkan saudaranya. 그 실험을 그렇게 쉽게 결제했구나. Keesokan harinya Dong-chan kembali menjemput Miran untuk pergi ke lokasi yang akan digunakan untuk pengambilan gambar. Keduanya berjalan memasuki hutan dan setelah berkeliling, Miran menyadari jika mereka tersesat. Cuaca yang panas membuat Dong-chan serta Miran kelelahan dan suhu tubuhnya kembali naik. Dengan bermandikan keringat, keduanya terus berjalan mencari arah pulang. Pada akhirnya, Miran tak sanggup lagi dan jatuh pingsan. Dong-chan berencana menyuntikkan serum penurun suhu tubuh, namun ternyata Miran lupa membawa miliknya. Dong-chan merelakan serum miliknya untuk disuntikkan pada tubuh Miran dan mengorbankan dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Miran tersadar kembali dan mendapati Dong-chan sudah tergeletak di tanah. Melihat suhu tubuh Dong-chan dan denyut jantungnya yang kian naik, Miran pun menjadi panik. Ia tak tahu apa yang harus dilakukannya. Miran hanya bisa menangis. Dan beruntungnya, alam membantu keduanya dengan menurunkan hujan yang membuat Dong-chan kembali tersadar. Tanpa menunggu lama, Miran segera mencium Dong-chan. Dong-chan hanya terdiam karena terkejut. Namun Miran justru pingsan karena denyut jantungnya naik akibat ciuman yang ia lakukan. Setelah mengetahui Dong-chan pergi berduaan bersama Miran, Ha-yong merasa kesal dibuatnya. Sementara itu, Dong-chan dan Miran berhasil keluar dari hutan berkat bantuan penduduk setempat. Keduanya pun bersikap canggung. Miran sangat malu berhadapan dengan Dong-chan dan berusaha menghindarinya. Setibanya ia di rumah, ia menelpon Dong-chan dan meminta maaf atas ciumannya. Ia mengira dirinya akan mati sehingga melakukan tindakan spontan tersebut karena ia ingin merasakan bagaimana rasanya mencium seorang pria. Namun kini ia menyesali ciuman itu karena ternyata ia masih sehat dan tidak mati. 죄송하다고? 죽는 줄 알고 그랬어요. Dong-chan mendatangi detektif Yong di kantornya karena ia mendapatkan temuan baru. Nikolai, orang yang selama ini diduga sebagai pembunuh guru dari Profesor Huang, ternyata sudah lama mati.
Hal itu pun menambah keyakinan mereka bahwa percobaan pembunuhan yang menimpa Profesor dan Gi-bum adalah ulah orang lain. Tanpa disadari keduanya, obrolan itu pun diawasi oleh seseorang. Di lain sisi, pimpinan Hongsu menelpon Dong-chan untuk mengajaknya makan malam. Ternyata pertemuan itu atas permintaan dari mantan pimpinan perusahaan yang kini tengah mencalonkan diri sebagai presiden. Ia berniat mendompleng ketenaran Dong-chan sebagai manusia krionika demi melancarkan kepentingan politiknya. Namun Dong-chan meresponnya dengan sikap yang dingin. Beberapa saat kemudian, Lee Seok-du datang dan bergabung dengan mereka. Ketika melihatnya, Dong-chan merasa terheran karena sosok yang sama sedang berada di dalam tabung beku laboratorium. Ia pun memastikan hal tersebut pada Gi-bum, dan lagi-lagi mereka berdua tidak mendapatkan kesimpulan apapun karena hanya Profesor Huang yang memiliki data rahasia dari peserta proyek krionika. Semenjak memutuskan untuk bercerai, Byung-sim mencari tempat tinggal yang baru. Tanpa sengaja, ia menemukan iklan yang menyewakan rumah loteng. Dan ternyata rumah tersebut adalah milik keluarga Miran. Dengan penuh semangat, ia pun pergi ke sana dan segera menandatangani perjanjian sewa. Pagi itu, Miran kembali bertemu dengan Dong-chan di kantor. Ia pun masih canggung meskipun Dong-chan berusaha bersikap biasa saja. Dong-chan lalu mengajak Miran untuk berbicara. Ia juga meminta maaf atas ciuman di waktu itu. Bahkan Miran menawarkan ganti rugi padanya asalkan Dong-chan mau memaafkannya. Mendengar ucapan tersebut, Dong-chan mengira jika Miran menganggap ciuman itu sebagai lelucon belaka untuk melecehkannya. Miran langsung membantah tuduhan itu dan kembali meminta maaf. Dong-chan lalu bertanya padanya, jika pada saat itu Miran tengah bersama pria lain, akankah Miran tetap menciumnya? Dengan jujur, Miran menyebut jika ia tak akan melakukan ciuman itu dengan orang lain yang sedang bersamanya. Mendengar jawaban itu, Dong-chan merasa bahagia dan melarang Miran untuk meminta maaf lagi. Seorang wanita menelpon Ha-young untuk memberitahu jika ia mengetahui dalang peledakan mobil Gi-bum. Ia bersedia memberikan kesaksiannya dengan mendatangi Ha-young di kantor penyiaran. Namun ia mengajukan sebuah syarat agar Ha-young membawa Dong-chan bersamanya. Ha-young pun menyanggupi syarat itu dan segera menghubungi Dong-chan agar ia datang ke ruangannya. Untuk menyambut kedatangan Dong-chan, ia pun segera merapikan dandanannya. Meski keduanya sempat saling beradu pandang, namun harapan Ha-young untuk kembali mendapat perhatian dari Dong-chan pun seakan sia-sia. Dong-chan kemudian memintanya agar mencari informasi tentang seorang pria bernama Lee Seo-du. Sementara itu, Kyung-ja bersama seorang kakaknya yang dulu berprofesi sebagai peramal pergi ke kantor penyiaran sembari melakukan siaran daring untuk media sosialnya. Miran menyapa mereka berdua dan kakak Kyung-ja melihat sosok Dong-chan lewat di hadapannya. Sembari menunjuk ke arah Dong-chan, kakak Kyung-ja berkata bahwa pria itu adalah takdir untuk Miran, jodoh yang disiapkan Tuhan dari 20 tahun yang lalu. Miran pun terkejut mendengar hal itu. Sementara Dong-chan bertemu dengan Gi-bum untuk menanyakan mengenai serum penurun suhu tubuh yang dimilikinya. Gi-bum melarang penggunaan serum itu terlalu sering karena bisa membahayakan nyawanya. Dalam jangka panjang, serum itu memberikan efek menaikkan suhu tubuh sehingga sangat beresiko untuk tubuh Dong-chan dan Miran. Dong-chan segera menghubungi Miran dan menyampaikan informasi tersebut yang membuat Miran menyadari pengorbanan Dong-chan sewaktu ia pingsan di hutan. Hatinya pun kembali berdegup kencang setiap kali memikirkan tentang Dong-chan. Selagi Dong-chan pergi memeriksa lokasi pengambilan gambar, Miran pergi berjalan-jalan dengan Ji-hun. Meskipun ia menikmati kebersamaannya dengan Ji-hun, namun Miran selalu memikirkan Dong-chan dan berkirim pesan dengannya setiap saat. Sementara itu, Ha-young pergi menyusul Dong-chan dan sengaja memesan kamar hotel yang sama. Ia ingin menggunakan kesempatan itu untuk membina hubungan, bahkan ia sudah membayangkan akan melewati malam panas bersamanya. Namun setelah menunggu sepanjang malam, Dong-chan tak kunjung datang dan membuat harapannya sirna. Meskipun begitu, ia berusaha bersikap biasa saja ketika kembali ke kantor di keesokan harinya. Dong-chan melihat ada yang baru pada penampilan Miran. Setelah pergi bersama Ji-hun kemarin, Miran menjadi tahu tren fashion terkini dan keberadaan medsos dengan segala kecanggihannya. Ia juga membelikan hadiah untuk Dong-chan dan meletakkannya di meja. Sebuah pesan yang mengatasnamakan Kyung-ja
membuatnya menguras habis saldo di rekeningnya. Ketika Miran menyadari bahwa ia kena tipu, Miran segera melaporkannya pada polisi. Setelahnya, ia nekat pergi minum alkohol untuk meringankan beban pikiran. Miran merasa dirinya sangat bodoh dan tidaklah cocok untuk hidup di era itu. Di lain sisi, Dongchan yang tidak melihat keberadaan Miran berusaha terus mencarinya dengan melacaknya melalui GPS. Ia pun segera menyusul ke tempat Miran berada dan memarahinya karena merasa amat khawatir. Namun Miran justru menyuruhnya agar tak usah peduli padanya. Ia juga melarang Dongchan merasa bertanggung jawab atas kehidupannya. Miran berjanji tak akan pernah membenci Dongchan jika memang Dongchan benar-benar melakukan hal itu. Ketika Miran beranjak pergi, Dongchan berkata bahwa ia mungkin mulai menyukai Miran. Pernyataan tersebut membuat suhu tubuh keduanya mulai naik. Agar tak terus dibuat penasaran, Miran menanyakan hubungan Dongchan dengan Hayong. Pada akhirnya, ia pun merasa bahagia setelah mengetahui hubungan keduanya telah berakhir. Di lain tempat, Hongsu membujuk Hayong untuk menyiarkan bahwa dirinya lah penanggung jawab eksperimen 20 tahun yang lalu. Meskipun dulu Hongsu berusaha menutupi kasus ini, namun kali ini ia ingin memanfaatkannya demi kelancaran dirinya masuk dunia politik. Jika Hayong mau berada di pihaknya, ia pun berjanji posisinya sebagai CEO akan diwariskan kepada Hayong. 내가 태풍도 미풍도 다 막아줄 거. Berpindah di sebuah toilet, tanpa sengaja Miran bertemu dengan Hayong. Ia diberi peringatan agar lebih berhati-hati mengingat identitas Miran sebagai manusia krionika harus disembunyikan. Hayong tak mau jika Dongchan terkena masalah akibat ulah Miran. Di sebuah rapat, Miran kembali mendapatkan perlakuan sinis dari penulis utama sebagai karyawan magang. Miran belum pernah menyapanya sama sekali. Pada akhirnya, Dongchan mengajak Miran berbicara berdua. Sebelumnya, Miran memang sudah mengirim pesan, namun penulis tersebut hanya menerima percakapan secara langsung. Dongchan lalu menyarankan agar Miran mencari tahu tentang BTS agar bisa memperbaiki hubungannya dengan penulis tersebut karena ternyata ia sangat ngefans dengan BTS. Ketika rapat kembali dilakukan, Miran mengusulkan untuk mendatangkan BTS, namun tampaknya itu bukan waktu yang pas sehingga Dongchan menahannya dengan menggenggam tangan Miran. Malam pun tiba. Meskipun karyawan lain sudah pulang, Miran sebagai asisten sutradara harus menemani Dongchan sampai larut. Rasa kantuk yang melanda Miran membuat Dongchan sempat tergoda, namun ia berusaha untuk menahannya. Akhirnya, Miran diizinkan untuk pulang duluan. 아유 정말. 야 너 집에 가. Malam itu, saksi ledakan mobil dibom akan datang. Informasi pribadi Lee Seo-do juga berhasil didapatkan. Dari sanalah Dongchan menemukan sesuatu yang janggal yang terjadi di tahun 98, yang mana Lee Seo-do diserang oleh beberapa kelompok yang mengakibatkannya koma selama 50 bulan dan secara ajaib kembali siuman. Dongchan ingat betul data orang yang sama dengan Lee Seo-do yang masuk ke dalam kapsul di tahun yang sama. Di lain sisi, saksi dihadang oleh anak buah Lee Seo-do lalu dibawa pergi, sehingga ia tak bisa menemui Hayong dan Dongchan. Dalam sebuah telepon, saksi meminta tolong agar menyelamatkan sang suami di dalam kapsul. Saksi juga meminta agar dibiarkan hidup bersama suaminya itu. Lalu mereka akan hidup di pinggiran kota dan tak akan lagi mengusik kehidupan Lee Seo-do. 제발 살아나게 해줘. Sementara itu, Dongchan sadar jika Hayong terus berusaha mendekatinya. Di malam itu pun, Dongchan kembali menolak Hayong dan benar-benar mengakhiri hubungan keduanya. Dongchan merasa jika dirinya kini tak menyukai Hayong lagi. Sementara Hayong sadar bahwa Dongchan sudah berpindah kepada hati seorang wanita lain. Sementara itu, tanpa sengaja, Yongsun mengetahui putranya sedang dekat dengan Miran. Keesokan harinya, Ji-hoon mendapat kabar gembira karena ia telah diterima magang di TPO. Namun sayangnya, sang ibu telah memutuskan akan bercerai. Berpindah pada Profesor Huang yang saat itu dibawa ke salon untuk menata rambutnya. Setelah jam kerja usai, Dongchan bersikeras mengantar Miran pulang dan tanpa sengaja, Byung-sim melihat kejadian itu. Seketika Byung-sim marah dan membuat video peringatan pada Dongchan agar menjauhi kekasihnya. 이봐 마동차, 여자에게 손 멀어져. Pada akhirnya, Miran menyadari keberadaan Byung-sim sehingga memberitahukan Yongsun tentang Byung-sim yang kini tinggal di rumahnya. Alhasil, Yongsun datang dan terlihat sangat marah.
Video Byung Sim juga telah beredar di internet yang menyebabkan banyak pegawai menganggap Dong Chan merebut kekasih orang lain. Pada akhirnya, Dong Chan menemui Byung Sim. Tanpa diduga, Dong Chan memberikan tawaran Byung Sim untuk tampil di TV. Akibat rekaman Byung Sim yang beredar, Miran merasa tak enak dengan Dong Chan. Ia berusaha meminta maaf dan tanpa sengaja, Ha-young melihat kedekatan antara Miran dengan Dong Chan. Beberapa saat kemudian, muncul sebuah artikel tentang Miran yang merupakan subjek percobaan krionika dan menggunakan koneksi untuk bekerja di stasiun TV. Mereka pun masih penasaran siapakah yang menulis artikel tersebut. Apakah pelakunya Yongsun yang kehilangan suaminya atau Ha-young yang terluka karena tak bisa lagi memiliki Dong Chan. Saat ini Miran sangat bersedih. Dong Chan mengaku akan melindungi Miran karena ia yang akan bertanggung jawab. Miran hanya perlu menjalani kehidupannya dengan bahagia. Meskipun begitu, Miran tak menyesal mengikuti eksperimen 20 tahun silam. Oleh karenanya, mereka akan menjalani kehidupannya dengan percaya diri seperti waktu dulu. 후회하지 않아? Akibat artikel yang sudah terlanjur tersebar, banyak karyawan yang merasa tak adil karena Miran dijadikan asisten sutradara bukan karena kemampuannya, namun karena koneksi. Dong Chan menjelaskan bahwa Miran adalah orang yang selalu ikut dalam eksperimennya, serta Miran juga memiliki bakat unik yang tidak dimiliki oleh siapapun. Perbincangan itu pun terdengar oleh Miran. Penulis artikel tentang Miran akhirnya berhasil dilacak. Ternyata penulis tersebut adalah siswi SMP kelas 2 dan anehnya saat artikel itu diunggah, siswi tersebut sedang tertidur di dalam kelasnya. 그게 무슨 소리야? 그럼 그 중학생의 아이디 도용이라도... Di lain sisi, Miran telah menulis artikelnya sendiri bahwa 20 tahun yang lalu ia telah mengikuti eksperimen yang memakan waktu selama 24 jam. Namun ia terbangun 20 tahun kemudian dengan umur 44 tahun. Miran juga kesulitan mencari pekerjaan. Pada akhirnya, stasiun TV memperkerjakannya sebagai solusi sekaligus kompensasi atas 20 tahun yang hilang dari dirinya. Meski begitu, Miran hanya bekerja sebagai karyawan magang yang selalu berusaha untuk mendapatkan pengakuan. Artikel itu pun menyentuh banyak orang sehingga mendapat dukungan dari warganet dan juga teman sekantornya. Di lain sisi, hubungan Yongsun dengan Miran sedang tidaklah baik. Ia kesal karena putra dan suaminya sama-sama menyukai Miran. Kyung Jae yang mendengar hal itu tentu saja sangat terkejut sehingga ia juga mengira Yongsun adalah penulis artikel tentang Miran. Di lain tempat, Byung Sim berusaha membujuk orang tua Miran demi mendapatkan restu. Ia bahkan mengaku sebagai cinta pertama Miran. Hal itu membuat sang ibu sangat marah. Kemarahan itu pun semakin menjadi setelah Byung Sim mengaku jika dirinya akan bercerai dengan sang istri demi mendapatkan Miran. Sebuah informasi didapatkan tentang kematian istri Lee Seo-du yang diduga akibat serangan jantung. Berita itu berusaha untuk dirahasiakan sehingga Dong Chan curiga dan meminta Ha-young untuk tetap menyiarkan berita tersebut agar kepolisian menyelidiki kasusnya. Ia berharap pelakunya segera ditemukan. Di lain sisi, Profesor Huang mengambil salah satu resep rahasia yang selalu ia simpan sampai saat ini. Ingatannya belum sepenuhnya pulih. Jika terjadi sesuatu dengannya, Ki-bom diminta menyimpan resep rahasia tersebut. Tanpa sengaja, Profesor Huang melihat kembaran Lee Seo-du. Seketika, ia teringat kembali beberapa kejadian di masa lalu. Di lain sisi, artikel tentang Miran juga sampai ke telinga Lee Seo-du. Ditambah lagi informasinya di kepolisian yang memberikan sebuah fakta unik bahwa Profesor Huang masih hidup dan tinggal di rumah Miran. Di lain sisi, Dong Chan melihat Miran tersenyum kepada Ji-hoon yang sedang berada di stasiun TV. Kejadian itu pun tampaknya membuat Dong Chan sedikit cemburu. Sementara Miran akhirnya mengetahui bahwa Ji-hoon adalah putra Yongsun, yang secara otomatis Ji-hoon juga putra Byung Sim. 너 아버지가 황병심이야? Setelahnya Miran diberitahu Yoongi tentang Dong Chan yang sangat keras kepala dan selalu meminta penilaian yang bagus. Meskipun rating yang dibicarakan adalah hal yang tak mungkin, Miran juga penasaran mengapa Byung Sim diundang dalam acara Gogo 99. Ternyata Byung Sim adalah makhluk aneh yang cocok dengan acara Gogo 99.
Di lain tempat, Dongchan menemui Kim Jin, salah satu kru kamera 20 tahun yang lalu. Tujuannya adalah untuk menanyakan sisa rekaman di masa lalu. 진짜 신기하다. 그 실험이 장난이 아니었네요. Di lain sisi, tiba-tiba pandangan Miran kabur saat Dongchan berusaha menghubunginya. Miran tidak memberikan jawaban apapun, hingga pada akhirnya Dongchan mencarinya di seluruh ruangan. Dongchan menemukan Miran dalam kondisi yang sakit. Miran sebenarnya merasa dirinya mengalami flu. 감기 맞아? Rasa khawatir yang mendalam membuat Dongchan lupa menjaga jarak keduanya. Bagaimanapun juga, Dongchan tak bisa jauh dari Miran, dan saat ini pun ia berharap agar Miran tak perlu membohongi hati nuraninya sendiri. Miran saat itu menyebut jika dirinya menyukai Dongchan, dan yang harus Dongchan lakukan hanyalah menyukai dirinya juga. 지금 너무 바짝 붙어 있잖아요. Di lain tempat, Profesor Huang telah diculik. Penculiknya tak lain adalah Lee Seo-du. Dengan mata tertutup, Profesor Huang diancam agar percobaan krionika digagalkan. Namun jika menolak, nyawa Dongchan dan Miran yang akan menjadi taruhannya. Setelahnya, Profesor Huang kembali dibebaskan. Fakta penting bahwa Miran adalah cinta pertama sang ayah membuat Ji-hun sangat terkejut. Ditambah lagi setelah kemunculan Miran yang membuat ayahnya menceraikan ibunya. Sementara itu, Miran telah kembali sehat. Hubungannya dengan Dongchan juga semakin dekat dan semakin romantis saja. Hari pun berganti. Dongchan kembali menjemput Miran untuk menuju ke lokasi syuting. Di tengah perjalanan, ia mendapatkan kabar gembira dari salah satu seniornya. Miran diminta menulis tentang tema cinta untuk segera diterbitkan. Di lain tempat, Ki-bom akhirnya dipecat dan dilarang memasuki laboratorium. Ha-yong mendapat laporan tentang suara saksi yang hendak mereka temui sebelumnya. Kabar itu pun disampaikan kepada Dongchan bahwa saksi tersebut adalah istri dari Lee Seo-du. Saat itu, Ki-bom juga memberitahukan Dongchan bahwa ingatan Profesor Huang kini telah kembali, namun ia sedikit bersikap aneh. Pada akhirnya Dongchan harus segera pergi dan Miran diminta menunggu di hotel sampai Dongchan kembali menjemputnya. 그냥 좀 많은 일이 있어. 다녀와서 얘기해줄게. 너 숙소에 딱 Saat ini, Profesor Huang berusaha mematikan sumber daya kapsul krionika. Beruntungnya, Dongchan telah tiba. Profesor Huang menganggap percobaannya telah gagal, yang mana pada akhirnya Miran dan Dongchan tak bisa hidup normal lalu akan mati. Di saat itulah Dongchan sangat berharap Profesor Huang mau menolongnya. Ia sangat ingin hidup normal bersama Miran karena keduanya saling mencintai. 평범한 사람들처럼 살아가게 해주세요. Singkat cerita, Dongchan kembali menemui Miran. Tanpa banyak kata, keduanya pun kembali berciuman. Karena ciuman itu pun membuat detak jantung keduanya naik, serta suhu tubuh mereka juga meningkat. Keduanya pun memutuskan untuk berciuman di bawah guyuran air. Untuk sementara waktu, keduanya memang belum bisa hidup normal. Namun demikian, Miran berharap Dongchan tidak menghadapi semuanya sendirian. Yang ia inginkan adalah Dongchan bisa hidup bahagia. Hal yang sama juga dirasakan Dongchan. Ia berharap Miran tak mengenal kesedihan dan penderitaan karena kebahagiaan Miran saat ini adalah prioritasnya. Di lain tempat, Profesor Huang berniat memasukkan Namtae ke dalam kapsul dengan waktu yang lama agar pria itu menemukan obat agar nantinya Namtae bisa menjadi orang yang lebih pintar. Namun Namtae menolaknya karena jika hal itu terjadi, maka ia tak akan bisa bertemu dengan keluarganya. Hal itu pun tak pernah terlintas di pikiran Profesor Huang karena pria itu tak pernah memiliki keluarga. Mulai saat ini, Namtae akan menjadi keluarga Profesor Huang. 내가 가족해줄게요. Hari pun berganti, di mana hari pertama Ji-hun magang di sana. Dongchan terus mencari perhatian Miran agar terus berada di dekatnya. Tanpa sengaja, salah satu pegawai melihat hubungan keduanya di tengah rapat. Di lain tempat, Lee Seo-du mengajak Hyung-soo untuk bertemu. Ia menyuruh Hyung-soo agar tak lagi mengangkat kisah kematian istrinya dan menutupi kasus tersebut. Jika ia menolak, maka karir politik Hyung-soo akan segera berakhir. Mau tak mau, Hyung-soo pun berada di pihak Lee Seo-du. Di lain sisi, Dongchan menyuruh Ji-hun menjaga jarak dengan seorang senior wanita. Ia bahkan melarangnya untuk belajar bersama Miran selama magang. Larangan itu ternyata hanyalah sebuah alasan agar Ji-hun tak terus mendekati Miran. Setelahnya, Dongchan mengajak Miran berduaan di sebuah ruangan. Tiba-tiba, Hyung-kim masuk hingga mereka harus bersembunyi.
Tanpa sengaja, Dongchan mendengar pembicaraan Yoongi yang hendak keluar dan pindah ke TV kabel. Sayangnya, direktur TV kabel tidak menginginkannya, sehingga ia mengaku lebih hebat ketimbang Dongchan. Fakta itu pun membuat Dongchan sangat marah. Suatu hari Dongchan segera pergi menemui adiknya, pria yang bersama sang adik bernama Chu Bangnam. Tujuan Dongchan adalah menanyakan hubungan Chu Bang dengan adiknya yang bernama Dongju. Ternyata keduanya hanyalah sebatas teman. Namun ada suatu alasan yang membuat Dongchan terlihat sangat marah. Bahkan Dongju tak mau diajak pulang. Namun saat Chu Bang menyuruhnya, ia langsung pulang bersama Dongchan. 동주 씨, Di lain tempat, Byung-sim datang ke stasiun TV untuk mendapatkan skrip. Meski tak pernah mendapatkan pengakuan Miran, Byung-sim selalu menganggap Miran sebagai cinta pertamanya. Setelahnya, tanpa sengaja ia bertemu dengan putranya. Dalam obrolan singkat, Ji-hoon merasa marah karena ayahnya menyukai Miran dan bahkan menjadikannya sebagai definisi masa muda. Sementara itu, salah satu pegawai memutuskan untuk berhenti dari acara Gogo 99. Dongchan berusaha untuk membujuknya agar tidak keluar. Pada dasarnya, wanita itu rupanya menyukai Dongchan. Melalui buku catatan Dongchan dan Miran, keduanya saling menukar pesan untuk melakukan kencan pertama. Dan acara kencan itu pun ternyata dilakukan bersama Namtae. Bagaimanapun juga, Namtae adalah bagian dari kehidupan Miran. Oleh karenanya, Miran ingin orang yang ia sukai melihat adiknya terlebih dulu. Ia berharap Dongchan bisa melindungi keluarganya. 내 인생 속에 저 아이가 있어요. Saat akan pulang, Dongchan melihat sang adik sedang menikmati miras. Dongchan berusaha menghentikannya karena baginya Dongju sangatlah berharga. Dongchan juga tak rela jika adiknya terus bersama Chu Bang. Hari pun berganti, acara syuting Gogo 99 akan segera dilakukan. Secara kebetulan Dongchan mengajak Dongsik, bahkan Kyungja juga turut serta dalam acara tersebut. Perjalanan menuju tempat syuting tampak sangat menyenangkan. Dongju juga sedikit merubah penampilannya dan mulai berhenti minum alkohol karena ia selalu teringat ucapan sang kakak. Acara syuting Gogo 99 akhirnya dimulai. Sejenak mereka bermain dan bersenang-senang tanpa memperdulikan banyak hal. Saat malam tiba, Dongchan melihat Yoongi bermesraan dengan Kyungja. Karena tak bisa tidur, Dongchan dan Miran pun melakukan pertemuan di tengah malam. Sementara di lain sisi, Hayoung menemui Lee Seo-du. Ia rupanya telah mengetahui semuanya bahwa pria itu bukanlah Lee Seo-du, namun seorang pria yang diketahui bernama Lee Hyung-du. Ternyata Lee Hyung-du adalah saudara kembar dari Seo-du yang saat ini masih berada di dalam kapsul. 20 tahun yang lalu terjadi penyerangan terhadap Seo-du sebelum pelantikan pimpinan grup Unsung dilakukan, sehingga Lee Hyung-du menggantikan posisinya dan hal itu pun dilakukan secara rahasia, sehingga pada akhirnya mereka membuat kesepakatan. Saat itu Hayoung menginginkan keselamatan Dongchan, ia juga menginginkan Miran untuk kembali masuk ke dalam kapsul. 이영두, 당신은 씨. Di lain sisi, Byung-sim mulai melakukan syuting. Sayangnya pria itu terus saja berbicara meskipun skrip yang diberikan hanyalah sedikit. Byung-sim kembali menanyakan apakah Dongchan berkencan dengan Miran. Akan tetapi Dongchan mengaku jika saat ini ia tidak tertarik dengan wanita. Dengan bantuan Kim Jin, Dongchan berhasil mendapatkan rekaman eksperimen yang terjadi 20 tahun silam. Di waktu yang bersamaan, Hyung-do datang ke laboratorium untuk mencari keberadaan kembarannya. Namun sayangnya Seo-du tidak ditemukan. Ternyata saat itu Lee Seo-du telah dikeluarkan dari dalam kapsul untuk mendapatkan perawatan. Di lain sisi, Dongchan tiba-tiba merasa detak jantungnya tidaklah stabil. Ki-bom sadar terjadi varian pada laboratorium sehingga meminta Profesor Huang untuk datang. Namun kondisinya yang tidak memungkinkan membuat Profesor Huang menyerahkan kode rahasia kepada Ki-bom. Sementara Dongchan akhirnya tak sadarkan diri. Saat ini Hyung-do ingin menghabisi Profesor Huang, namun hal itu tak bisa ia lakukan karena mengingat kesepakatannya dengan Hayoung. Dengan sangat kesal, ia menyuruh Hayoung untuk mencari keberadaan Seo-du. Di lain sisi, Dongchan akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan berhasil mendapatkan penanganan dari Ki-bom. Gejala seperti ini rupanya akan kembali terulang pada 48 jam ke depan. Dan saat itu pun, penawar yang diberikan tidak akan mempan lagi. Secara otomatis, gejala seperti ini juga akan dialami oleh Miran.
Beberapa varian lab telah menjadi racun dan hanya Profesor Huang yang tahu formula untuk menanganinya. Sialnya lagi, saat ini Profesor Huang tak bisa dihubungi. 저온 활성 단백질이 변이가 돼 독성화되는 증상입니다. Di lain sisi, Hayoung melihat semua kecemasan yang terjadi. Hayoung berusaha mencari informasi dari Ki-bom tentang keberadaan Seodu. Ia berpura-pura berada di pihak yang sama dengannya. Efek samping yang semakin bertambah rupanya membuat Miran kian putus asa. Ia memutuskan untuk menulis tentang tema cinta yang pertama dan terakhir. Belum selesai menulis, Miran teringat dengan Dong-chan dan segera menemuinya. Secara kebetulan, Dong-chan juga hendak menemui Miran karena merasa khawatir. Di malam itu, Miran sangat bersedih dan merasa kehidupannya tidaklah adil. Sangat banyak yang ingin ia lakukan, namun tak bisa dilakukannya karena efek samping tersebut. Miran merasa jika ia akan segera mati. Dong-chan berusaha untuk meyakinkan dan memberi semangat pada Miran bahwa apapun yang terjadi, ia akan menemani Miran kemanapun ia inginkan. 우리 이대로 절대로 안 죽어. Di lain tempat, Hayoung kembali menemui Hyung-do. Meskipun Hayoung mengetahui rahasia Hyung-do, namun saat ini ia merasa terpojok karena Hyung-do mengetahui kelemahan Hayoung yang tak lain adalah Dong-chan. Jika Profesor Huang tidak dilepaskan, maka Dong-chan akan mati sehingga Hayoung tak bisa lagi berkutik. Keesokan harinya, seorang pria bernama Jung-woo didatangkan dari luar negeri. Ia diketahui adalah putra dari Lee Seo-do. Singkat cerita, detektif mengetahui pertemuan Hayoung dengan Hyung-do. Ia memberitahukannya kepada Dong-chan. Sebuah mobil berusaha menghadang keduanya. Beruntungnya, detektif mengawalnya dari belakang sehingga Dong-chan bisa lolos. Saat ini, Lee Seo-do masih dalam perawatan dan harus segera melakukan transfusi. Sementara itu, efek samping juga kembali muncul dalam tubuh Dong-chan. Pada akhirnya, Dong-chan menemui Hyung-do untuk membuat kesepakatan. Dong-chan akan memberitahukan keberadaan Lee Seo-do, namun Hyung-do harus menyerahkan Profesor Huang. Hari berganti, Dong-chan menemui Hong-su untuk memastikan apakah ia berada di pihak yang sama. Namun tampaknya Hong-su tak tahu apapun tentang Hyung-do. 지금 아군 적군 구분을 해야 돼서 단도직입적으로 물어볼게요. Sementara itu, Miran melakukan pertemuan dengan seorang sahabat. Yong-sun berusaha membujuk Miran agar tidak menjalin hubungan asmara dengan Ji-hun. Pada akhirnya, Miran memberitahukan bahwa sudah memiliki kekasih yang tak lain adalah Dong-chan. Di waktu yang bersamaan, Yoongi berhasil menemukan alamat pengunggah artikel tentang Miran. Setelah dilacak, ternyata artikel tersebut diunggah melalui kafe Yong-sun. Di lain sisi, Ki-bom terus berusaha membuat ramuan untuk Miran dan Dong-chan. Dong-chan juga menemui Hayoung untuk menanyakan tujuannya bertemu dengan Hyung-do di malam itu. Ia juga penasaran mengapa Hayoung ingin mengetahui keberadaan Lee Seong-do. Tujuan Hayoung ternyata adalah membuat Miran kembali masuk ke dalam kapsul. Dengan begitu, Dong-chan akan menua dan merasakan sakitnya dicampakkan oleh orang yang dicintai. Meskipun begitu, Hayoung tak bisa menolak permohonan Dong-chan untuk mencari Profesor Huang. Hingga saat itu, ia segera menghubungi Hyung-do agar melepaskan Profesor. Jika Hyung-do menolak, maka semua fakta tentangnya akan dipublikasikan. Sayangnya, Hyung-do juga punya rekaman perjanjian dengan Hayoung, yang mana hal itu pun bisa merusak karir Hayoung sebagai biro berita. 사랑의 눈이 멀어. 너무 조급했어. Di lain sisi, Yoongi memberitahukan fakta yang ia dapat dan menganggap pengunggah artikel tentang Miran adalah Yong-sun. Dong-chan menyuruh Yoongi agar tak memberitahukan kekasihnya karena mereka bertiga adalah sahabat. Kembali pada Hayoung yang masih kepikiran dengan Dong-chan, ia pun merasa bersalah. Pada akhirnya, ia memberitahukan Dong-chan bahwa Ki-bom sedang dalam bahaya. Dong-chan meminta detektif untuk pergi ke laboratorium. Ki-bom terus melakukan percobaan dan Miran juga ada di sana. Dari kegelapan, seseorang telah masuk ke dalam laborat. Beruntungnya, detektif Yong tiba tepat waktu sehingga pria misterius itu pun membatalkan aksinya. Miran sempat menanyakan sebuah buku di sana dan tanpa diduga, buku tersebut adalah kode rahasia yang Profesor Huang berikan. Akhirnya, penawar pun berhasil ditemukan, namun harus dilakukan uji klinis terlebih dulu. Diam-diam, Miran rela menjadi uji coba tanpa sepengetahuan Dong-chan. Beruntungnya, penawar itu berhasil sehingga Dong-chan juga segera mendapatkan penawar tersebut.
Meski begitu, keduanya harus tetap menjaga suhu tubuh 31 derajat, mengingat ini hanyalah penawar efek samping. Hari pun berganti, proyek Gogo 99 tayang perdana, namun Dongchan sudah merubahnya dengan menambahkan dokumen eksperimen 20 tahun yang lalu, serta kebenaran mengenai Hyungdu. Ia bahkan merekam percakapan Profesor Hwang yang pernah diajak Hyungdu untuk bertemu, lalu sebuah kecelakaan terjadi menimpanya. Beberapa saat kemudian, Seo-do yang sudah siuman membuat sebuah pengakuan. Fakta itu pun akhirnya sampai ke publik bahwa Hyungdu menggunakan identitas Seo-do untuk sebuah jabatan. Akibat kejadian tersebut, restoran keluarga Dongchan sangat ramai wartawan. Bahkan Dongchan juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang dianggap menjadikan saluran televisi sebagai saluran pribadi. 사회 여론의 신장에 관한 사항을 위반하여 Meskipun begitu, Dongchan tak menyesal karena apa yang ia lakukan demi kebaikan publik. Sementara Hongsu dan Yoongi tentu sangat takut meskipun keduanya tak akan dipenjara. Namun sebenarnya, keduanya akan tetap dipanggil kejaksaan karena berusaha menutupi eksperimen 20 tahun yang lalu. Akibat ulah Dongchan, rapat dewan dilakukan grup Unsung demi memastikan apakah benar pimpinan perusahaan itu adalah Lee Seo-do atau bukan. 그 사실이라고 반박할 확실한 증거가 있습니까? Saat itu, Hyungdu membalikkan fakta jika ia mengaku sebagai CEO dan menyebut bahwa yang berada di kapsul adalah adiknya. Beberapa saat kemudian, Seo-do yang asli tiba di dalam ruangan. Wajah mereka yang sangat mirip membuat para anggota dewan tak tahu manakah yang asli. Salah satu pengacara senior mencoba menanyakan pesan penting dari mendiang sang ayah kepada Seo-do sebelum ia menerima jabatan. Seo-do yang asli pun dengan mudahnya bisa menjawab pertanyaan tersebut. 여러분 외국 기업에 팔지 말고 지켜달라고 하셨습니다. Hyungdu ditangkap atas percobaan kasus pembunuhan. Pada akhirnya, berita itu menyebar di mana-mana dan Profesor Hwang juga berhasil ditemukan. Sementara Hayoung juga harus melakukan proses penyelidikan karena membuat kesepakatan dengan Hyungdu. Hayoung bimbang karena ia tak bisa menolak permohonan Dongchan, padahal setelahnya ia hancur dan kehilangan pijakan. 당신 한마디에 이렇게 흔들려야 돼. Di lain sisi, Hyungdu mengaku iri pada Seo-do karena dirinya selalu berlangganan masuk ke penjara. Sementara Seo-do diakui keberadaannya. 21 tahun yang lalu, Hyungdu mengira sudah menyingkirkan Seo-do, yang mana saat itu ia sedang sekarat dan harus mendapatkan donor darah yang langka. Putranya yang masih kecil tak mungkin mendonorkan darahnya, sehingga Hyungdu merasa saudaranya akan tewas jika ia tak datang. Siapa sangka, sang istri dan ibu keduanya pun rela memasukkan Seo-do ke dalam kapsul krionika. 죽어가는 너를 냉동 캡슐에 넣을 거라고는. Sebenarnya semuanya sudah berjalan lancar, namun rencananya tiba-tiba hancur setelah Dongchan datang. Hari ini semua kembali berjalan seperti biasanya, namun Dongchan selalu bertanya tentang Miran, tentang sebuah buku apa yang harus ia pilih, dan banyak hal tentang pekerjaan. Pertanyaan itu pun membuat Miran semakin kesal. Dongchan mencoba membujuknya dengan ciuman dan pelukan. Namun kembali lagi, mereka harus menjaga jarak aman. Setelahnya, Dongchan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia berencana membuat channel YouTube seperti yang dikatakan keponakannya. Dongchan juga mengajak Miran untuk membuat channel bersama. Namun Miran menolak dengan alasan yang sangat logis. Pengunduran diri Dongchan membuat Yoongi tidak jadi keluar dari stasiun TV karena jika Dongchan pergi, ia tak akan terintimidasi lagi. 그냥 여기 있을게. 사실은 알턴이가 빠져버려. Gogo 99 akhirnya telah tayang. Mereka yang ikut syuting tentu sangat menantikan penampilannya. Berita Dongchan sebagai sutradara cerdas kembali muncul dengan acara TV Gogo 99 yang saat itu mendapat rating tinggi. Namun saat ini Dongchan sudah menjadi pengangguran yang membuat keluarganya menjadi sulit karena Dongchan mengundurkan diri tanpa rencana yang matang. Dongchan memberikan saran agar tidak mempertaruhkan nyawa pada suatu pekerjaan. Ia berharap Dongchan bisa hidup dengan nyaman. Beberapa hari kemudian, karena kesehariannya yang membosankan, Dongchan kembali datang ke stasiun TV, sehingga membuat teman-temannya dan Yoongi sangat terkejut. Ia juga bertemu dengan Miran dan Ji-hoon yang kini selalu bersama. Tentu saja, hal itu membuat Dongchan kesal karena kedekatan mereka. 어디다 정신을 팔고 다니길래 배수를 못 들어? Suatu hari Dongchan mendapat tawaran menjadi direktur dewan direksi dengan gaji yang lumayan. Namun Dongchan menolak karena ia ingin hidup dengan bebas tanpa terikat kontrak.
Sementara Hayong berniat keluar dari perusahaan dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Ia tak mau melakukan kesalahan yang sama seperti 20 tahun yang lalu. Di lain sisi, Youngju dan Byung-sim telah resmi bercerai. Setelahnya, Kyung-ja juga menemui Yong-sun untuk membicarakan artikel mengenai Miran. 글 올린 사람 뒷조사를 해보니까 IP가 이 카페가 나왔다고. Yong-sun mengaku jika dirinya bukanlah pelakunya. Ia tak mungkin mengkhianati pertemanan yang sudah terjalin selama puluhan tahun. Berpindah pada Dong-chan yang akan tinggal di loteng rumah Miran selama 1 pekan. Ia beralasan jika rumahnya sedang direnovasi. Tak lama lagi, Dong-chan dan Miran bisa hidup seperti orang normal. Profesor Huang juga telah mendapatkan kembali ingatannya. Setelah berhasil mengembalikan suhu Dong-chan dan Miran, maka percobaan krionika ini dianggap berhasil. 그것만 성공하면 이 실험은 완벽한 성공이야. Di malam harinya, Miran menemui Dong-chan di kamarnya. Keduanya pun saling bermesraan. Namun kejadian itu pun tak bisa berlangsung lama karena jika detak jantung meningkat, maka suhu tubuh juga akan naik. Keduanya memutuskan untuk pergi ke sauna yang memiliki fasilitas ruangan pendingin. Dong-chan dan Miran sangat ingin melakukan aktivitas layaknya orang normal. Beberapa hari kemudian Dong-chan kembali datang ke stasiun TV. Meskipun sebenarnya ia tak bekerja di sana, Hong Suk berencana menarik kembali Dong-chan dan hanya memberikan skors, mengingat para anggota dewan juga tak ingin kehilangan Dong-chan. Fakta itu pun membuat Yoongi kesal dan merasa ia harus bersikap tegas dan segera mengusir Dong-chan. 지도로만 할 거예요. 제발 줏대 좀 있어봐요. Setelah memikirkannya, Dong-chan akhirnya membuat channel YouTube. Ia mendapatkan informasi bahwa 20 tahun yang lalu, Hayong mengajak Kim Jin ke kantor polisi untuk melakukan pencarian terhadap Dong-chan. Namun saat itu, tak ada yang mau membantunya. Kim Jin juga tak bisa membantu karena ia merasa ketakutan. Pada akhirnya, Dong-chan mengajak Hayong untuk bertemu di rooftop gedung. Sebenarnya, Hayong membenci dirinya sendiri yang tak terus mencari keberadaan Dong-chan. 내가 잘못한 게 너무 눈덩이 같아서. Seharusnya ia menahan Dong-chan agar tidak melakukan eksperimen, namun ia merelakannya demi kesuksesan Dong-chan. Tanpa sengaja, Miran melihat keduanya yang sedang berpelukan. Miran tentu saja terluka melihat kejadian itu. Saat mendapat panggilan dari Dong-chan, Miran tak menjawabnya. Dirinya masih terluka dan mencoba berkonsultasi dengan teman-temannya. 나 이럴 때 어떻게 해야 되냐? Miran berharap teman-temannya juga lebih bijak karena harus menjalani kehidupan yang lebih lama dibandingkan dirinya. Yong-sun menyarankan agar mengakhiri hubungannya jika Dong-chan tidak lagi mencintainya. Sementara Kyung-ja justru menyuruh untuk menghabisi Dong-chan dan Hayong. Saat ini, Dong-chan terus menghubungi Miran namun ponselnya tak aktif. Akhirnya Dong-chan bertanya langsung kepada gadis itu. Saat ini, Miran tak ingin lagi berdebat. Karena jika hal itu terjadi, ia akan kalah karena cintanya kepada Dong-chan yang terlalu besar. Miran akan membuat keputusan esok hari karena ia tak ingin membuat kesalahan lagi. Keesokan harinya Miran mencoba mencari tahu mengenai Hayong. Ia merasa minder karena Hayong jauh lebih cantik, pintar, dan memiliki kesuksesan. Setelahnya, Dong-chan mengajak Miran untuk berbicara. Saat itulah Dong-chan bertanya mengapa Miran kini terlihat sangat marah. 무슨 일인지 얘기를 해봐야지. Miran pun mengaku jika ia pernah melihat Dong-chan dan Hayong di rooftop gedung. Ia lalu bertanya apakah ada hubungan di antara keduanya. Dong-chan tak bisa menjelaskan semuanya karena hal itu menyangkut privasi Hayong. Meskipun cintanya kepada Miran bukanlah cinta pandangan pertama, namun Dong-chan berkata jika ia sangat mencintai Miran. Miran pun dibuat penasaran mengapa Dong-chan mengundurkan diri dari perusahaan. Dong-chan berkata jika ia harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Namun bagi Miran, Dong-chan seharusnya mencapai impiannya terlebih dulu. 우리 처음 만났을 때 얘기했던 그 꿈 아직 마무리 못했잖아요. Di lain sisi, kasus Yeongdu masih kurang bukti karena ada salah satu pembunuh bayaran yang belum tertangkap. Pria itu diketahui bernama Terry. Tugas terakhir Terry saat itu adalah menghabisi Dong-chan dan Miran. Di lain sisi, Jang Woo-jin adalah pria tampan yang sangat populer dan kaya. Ia juga merupakan pemilik saham terbesar TBO. Hari itu ia menemui Miran karena ingin menjadi krionika kekasihnya yang sangat dicintainya. Yang diketahui, ia mengalami sakit parah dengan diagnosis yang tak bisa disembuhkan. Oleh karenanya, ia ingin menemaninya untuk masuk ke dalam kapsul.
Tujuannya bertemu dengan Miran adalah ingin mengetahui bagaimanakah rasanya masuk ke dalam ruangan tersebut demi memastikan orang yang ia cintai tidak akan kesakitan. 여자인 그 친구가 긴 시간에 그 안에 있어도 정말 괜찮은지. Sementara itu, Dongchan terus-terusan datang ke kantor. Ia akan menyelesaikan pekerjaan 20 tahun yang lalu yang belum selesai. Di lain sisi, Nyonya Kim akhirnya mengetahui hubungan antara putranya dengan Miran. Ia sempat kecewa dan bersumpah tak akan merestui hubungan keduanya. Pada akhirnya, rapat keluarga diadakan. Dongchan harus datang dengan Miran dan pada awalnya suasana menjadi sangat tegang. Beruntungnya, ketegangan itu berhasil Miran atasi dengan berbagai bahan candaan. 세상에 뭐도 없어요, 어머니. Di lain sisi, Byung-sim tiba-tiba pulang. Ia mengaku di tempat tinggalnya ada hantu. Ia terus membujuk Yong-sun untuk bisa tinggal bersama, meskipun Yong-sun terus mengusirnya. Kembali pada Miran yang sedang mengunjungi Dongchan di kamarnya, ia menceritakan tentang Jang Woo-jin yang ingin masuk ke dalam kapsul demi menemani sang kekasih. 여자친구 따라서 롱던 캡슐에 같이 들어가겠대요. Jika hal serupa terjadi, Miran ingin Dongchan melindunginya dari luar saja. Beberapa hari kemudian, Ji-hun rupanya menjadi asisten Dongchan. Sebuah wawancara dilakukan untuk orang-orang yang mau masuk dalam kapsul. Sayangnya, dari semua peserta tak memiliki masalah serius yang mengharuskannya masuk ke dalam ruangan itu. Sepasang pasutri memohon agar putranya bisa masuk ke dalam kapsul karena saat ini putra mereka mengidap penyakit kanker. Keduanya putus asa karena belum ada obat kanker yang bisa menyembuhkan putranya. 하지만 우리 아이는 지금 시간이 없습니다. Keduanya juga harus bersiap jika putranya tak memiliki kenangan tentang kebersamaan keluarga itu. Di sebuah tempat parkir, Hayong melihat seseorang yang berusaha menyerang Miran. Hayong memperingatkan Miran agar lebih berhati-hati karena bisa jadi itu adalah Terry yang disewa oleh Yongdu. Mengingat insiden tersebut, Dongchan memberikan alat setrum kepada Miran untuk berjaga-jaga. Setelahnya, ia mendapat kabar bahwa rumah Dongchan sudah selesai diperbaiki. Namun Dongchan berpura-pura seakan belum selesai yang membutuhkan 1 pekan lagi. Ia sengaja beralasan agar bisa tinggal lebih lama di rumah Miran. Setelah melalui waktu yang cukup lama, Profesor Huang akhirnya berhasil membuat sebuah reagen. Kabar itu pun segera disampaikan kepada Dongchan. Sebentar lagi, Dongchan dan Miran akan kembali menjadi manusia yang normal. Sementara itu, Hayong terus merasa bersalah karena sudah membuat kesepakatan dengan Hyongdu demi memasukkan Miran ke dalam kapsul. Hayong memilih untuk berkata jujur dan menceritakan semuanya kepada Miran agar masalahnya cepat selesai dan hatinya juga lebih lega. 5 suntikan lebih dulu sebagai uji coba dan proses itu pun membutuhkan waktu 1 bulan agar suhu tubuhnya kembali normal. Di lain sisi, Miran dan Detektif Yong diikuti oleh mobil petugas. Detektif mencoba memastikan keadaan, namun ternyata pria itu adalah anak buah Hayongdo yang sedang menyamar. Terry berusaha menyerang sang detektif. Hingga pada akhirnya, detektif pun terkapar. Dengan alat setrum miliknya, Miran berhasil meloloskan diri. Kembali pada Dongchan yang tampak mulai membaik pada hari ke-6, Dongchan akan kembali menerima suntikan. Sementara kabar penyerangan yang terjadi pada Miran membuat Hayong khawatir. Ia menyuruh seseorang untuk memeriksa semua personil di kepolisian demi menemukan keberadaan Terry. Setelah mendapatkan pengobatan, detektif yang kini sudah siuman di rumah sakit, ia memberitahukan penyerangan tersebut kepada Dongchan hingga membuat Dongchan sangat khawatir dengan keadaan Miran. Demi menangkap Terry, Miran pun akan melakukannya dengan caranya sendiri. Ia merasa akan lebih menangkap Terry karena pembunuh itu sedang mengincarnya. Meskipun sebenarnya Dongchan menginginkan Miran untuk tetap bersembunyi sampai pihak polisi yang menyelesaikan masalahnya. Saat itu Dongchan terlihat sakit yang membuat Miran tak tega dan ingin menggantikannya. 대신 아파주고 싶네. Hari-hari pun berlalu, setiap tahap dan perkembangan selalu Dongchan rekam sebagai bahan dokumentasi. Di balik itu semua, Dongchan membujuk Dongju agar rujuk kembali dengan detektif Yong. Ia juga memberitahukan kondisinya yang sedang dirawat di rumah sakit. Pada akhirnya, Dongchan kembali bisa melakukan aktivitasnya di kantor. Rapat dilakukan dengan ide yang rupanya tidaklah terlalu bagus, membuat Dongchan tak tahan hingga ia memberikan ide yang lebih brilian. 프로그램 만들면 너 같으면 보겠냐?
Namun sayangnya, suhu tubuh Dongchan mengalami penurunan sehingga membuatnya merasa kedinginan saat berada di ruangan AC. Sementara itu, Hyung-soo menyarankan pada Hae-young agar dirinya tak berhenti bekerja. Ia menyuruhnya untuk menjadi koresponden di Washington selama 2 tahun dan menganggapnya sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya selama ini. Di lain sisi, Ji-hoon menyarankan agar ibunya masuk ke dalam kapsul agar Hyung-soo bisa hidup di masa depan dengan kehidupan yang jauh lebih baik. Meskipun sudah bercerai, Hyung-soo merasa bahagia karena memiliki putra yang baik, dan jika ia masuk ke dalam kapsul, sama halnya dengan menunda pekerjaan, karena hidup adalah tentang penderitaan dan perjuangan. Suatu ketika Dongchan dan Miran kembali ke sauna. Kini mereka harus berada di tempat yang berbeda. Mereka menikmati hari itu dengan bersepeda dan ngopi di sebuah kedai. 맛있겠다. 배신자. Hari berganti, Dongchan kembali mendapat suntikan yang terakhir. Akibatnya, Dongchan mengalami demam dan harus beristirahat dalam waktu yang cukup lama. Setelah terbangun, Dongchan merasa lebih baik karena suhu tubuhnya kini sudah normal. Kabar gembira itu pun segera disampaikan kepada Miran. Dalam sebuah pertemuan, Dongchan meminta maaf karena sudah melibatkan Miran dalam krionika. Namun bagi Miran, ini adalah sebuah berkah. Setiap apa yang terjadi pasti memiliki hikmah. Dengan mengalami banyak hal bersama, mereka bisa berbagi waktu dan saling mencintai. Pada akhirnya tes telah keluar yang menyatakan Dongchan sudah menjadi manusia normal. Kabar itu pun tentunya membuat keluarganya merasa bahagia, terutama sang ibu. Sementara Miran, esok hari harus segera mendapatkan suntikan. Sayangnya esok hari Miran ada syuting Gogo 99 sehingga harus diundur. Kabar gembira itu juga Dongchan sampaikan kepada keluarga Miran. Dengan menjalani proses ini, Miran juga akan kembali sebagai manusia normal. Syuting Gogo 99 akhirnya dilakukan. Saat itu Dongchan datang dan segera memeluk Miran tanpa diduga. Terry datang dan langsung menusuk Miran. Sebenarnya, sebelum hal itu terjadi, Miran sempat menyadari keberadaan Terry sehingga ia mencoba melindungi Dongchan dari bahaya. Pada akhirnya, Miran harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat lukanya yang parah. Sebenarnya operasi harus dilakukan, namun Miran tak boleh dibius karena akan membuat suhu tubuhnya kian turun. Terpaksa mereka membatalkan rencana operasi. Miran harus kembali ke dalam kapsul yang membuat orang tua Miran sangat bersedih. Meskipun hal itu adalah keputusan yang sangat berat, Dongchan harus merelakannya. Karena itulah satu-satunya cara agar Miran bisa selamat. Dalam sebuah paket, Dongchan mendapatkan hadiah dari Miran yang membuatnya semakin bersedih. Kejadian itu juga membuat keluarga Dongchan merasa terpuruk. Pada akhirnya, Dongchan memutuskan untuk tinggal bersama keluarga Miran. Saat ini Profesor Hwang sedang membukukan orang yang bersuhu 31 derajat Celcius. Karena tak sama dengan orang normal, maka mereka harus melakukan penelitian dari awal lagi. Sementara itu, Hae-young akan berangkat ke luar negeri. Meski akan meninggalkan Korea, ia tetap meminta seseorang untuk menangkap Terry dan tetap mengabarkannya mengenai perkembangan Miran. Di lain sisi, Kyung-jae dan Yong-sun juga bersedih karena sahabatnya harus kembali masuk ke dalam kapsul. Di lain sisi, Dongchan harus menjalani hari-harinya dengan penuh kesedihan. Bayang-bayang Miran terus terngiang di pikirannya. Sementara itu, pihak kepolisian akhirnya mengetahui keberadaan Terry, sehingga detektif Yong segera menuju ke tempat yang dimaksud. Beberapa tahun berlalu, Dongchan tinggal di rumah Miran cukup lama, seakan Dongchan adalah anggota keluarga Miran. Di lain sisi, Hae-young telah kembali ke Korea. Tanpa sengaja, ia melihat sebuah artikel bahwa Hong-suk kini telah dipecat. Sementara Byung-sim kini menjadi konseling psikologi terapi. Yeongja akhirnya menikah dengan Hyung-gi, namun tampaknya rumah tangga keduanya tidak seharmonis saat masih pacaran. Sementara Dongchan kembali bekerja di TBO, ia kini memiliki julukan sebagai pria bertenaga emas. Nam-tae juga mulai membuka toko kue idamannya. Secara kebetulan Profesor Hwang datang berkunjung. Saat itu Nam-tae sangat merindukan kakaknya. 우리 누나 언제 깨어나요? Di waktu yang bersamaan, sebuah pertemuan dilakukan Dongju dengan detektif Yong. Meskipun sebenarnya Dongchan terus menyuruh mereka untuk kembali rujuk,
Namun hal itu tak akan terjadi. Entah mengapa Dongju belum mau rujuk dengan sang detektif. 나한테 호감 느끼지 마. Tak lupa, Dongchan juga selalu berdoa untuk keselamatan Miran. Ia meminta Gibom agar membawa Miran kembali dengan selamat. Dongchan yang tak kunjung pulang membuat saudaranya mulai bertanya-tanya, kapankah Dongchan akan kembali tinggal bersama mereka? Dongchan mengaku akan kembali setelah dirinya menikah. Sementara itu, uji klinis terakhir akan dilakukan. Jika berhasil, maka Miran akan terbangun dan saat itu juga ia harus segera mendapatkan suntikan agar suhu tubuhnya kembali normal. Ditambah lagi, Miran harus melakukan operasi. 이게 성공하면 미란 씨를 깨우겠습니다. Selama ini, Dongchan berpura-pura seakan dirinya baik-baik saja, padahal ia sangat merindukan Miran. Ia menyesal karena tak membiarkan Miran mendapatkan suntikan lebih dulu ketimbang dirinya. Sementara Hungsu akan segera pergi dari TBO. Setelah sekian lama, Dongchan kembali bertemu dengan Hayong. Namun kali ini, Hayong tampak lebih baik dan memberikan semangat agar Dongchan percaya jika Marin akan kembali dengan selamat. 냉동인간이 그 사이에 6명이나 깨어났다는 뉴스 알고 있어. Kabar dari laboratorium akhirnya tiba. Uji klinis berhasil dilakukan. Miran dijadwalkan akan segera keluar dari kapsul. Setelah operasi dilakukan, Miran membutuhkan waktu lebih lama agar bisa sadar dari pengaruh obat bius. Ia pun kini dipindahkan ke ruangan intensif. Beberapa hari kemudian, Miran tak kunjung sadar, membuat keadaan menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Di ponsel Miran, Dongchan melihat catatan harian sejak pertama kali keduanya bekerja hingga berkencan. Hal itu pun membuatnya kembali teringat tentang kenangan indah bersama Miran. Saat itu, ibu Miran meminta Dongchan untuk keluar dari rumahnya. Ia tak ingin Dongchan terus-terusan larut dalam kesedihan. Namun Dongchan menolak dan tak ingin pergi dari rumah itu. Saat ini, harapannya mulai menipis karena Miran yang tak kunjung membaik. Suatu hari, Dongchan pun bermimpi jika Miran sudah kembali. Seketika ia terbangun dan pergi ke rumah sakit. Benar saja, kini suhu tubuh Miran telah kembali normal. Hari pun berganti, kabar baik tentang Miran telah tiba. Saat ini, Dongchan yang bekerja di luar pulau mendapat kabar jika Miran telah benar-benar siuman. Dongchan pun segera kembali untuk bertemu dengan wanita pujaan hati. Singkat cerita, mereka kini kembali melakukan aktivitasnya. Dongchan sangat marah karena timnya memberikan proposal yang tidak berguna. Bahkan Dongchan juga memarahi Miran. 보미란, 네? 너 다시 인턴으로 강등되고 싶어? Musim pun berganti. Dongchan menanyakan pernikahan yang akan ia lakukan bersama Miran. Namun Miran berkata jika ia belum memiliki niatan untuk menikah karena merasa masih muda. Ia rupanya berniat pergi ke luar negeri untuk mencari pengalaman dan belajar, yang mana itu membutuhkan waktu selama 5 tahun. Dongchan sangat kesal mengingat ia juga sudah menunggu Miran selama 3 tahun lebih. 야, 그럼 나는 어떻게? Sebenarnya, Nyonya Kim sendiri berharap keduanya segera menikah sebelum musim panas. Dalam sebuah buku, Miran membaca semua kerinduan dan keluh kesah serta kesulitan yang dialami Dongchan selama menunggunya di dalam kapsul. Pada akhirnya, Dongchan akan mengikuti keinginan Miran demi mencapai semua impiannya. Namun Miran tak mau berpisah dengan Dongchan sehingga keduanya memutuskan untuk berhenti dari stasiun TV. 마동찬 PD랑 고미란 씨랑 같이 떠난다네요. Berkat solusi dari seorang teman, keduanya pun akhirnya sepakat untuk membuat channel YouTube. Miran dan Dongchan pergi ke luar negeri sembari membuat konten video dan menikmati hidup sesuai dengan keinginannya. Dan film pun berakhir. 자기랑 떨어지기 싫어. 나도 싫어. 난 네 꿈을 응원해.